Kita pahami dulu konsep dasar ya. Konsep dasar dulu dipahamin untuk kegiatan awal dan kegiatan inti. Jadi ini ada ya, ada kegiatan awal ya. Kegiatan komponen keterampilan membuka pelajaran ya. Perhatikan ya. Yang pertama namanya dia menarik perhatian. Kita nomor 6 ya. Nomor 6 tadi adalah kegiatan awal dan kegiatan inti. Menarik perhatian siswa ya. Menarik perhatian siswa biasanya menggunakan alat bantu. Ya. Ini dia. Biasanya menggunakan alat bantu media pembelajaran. Berarti ada di bawahnya media pembelajarannya atau alat peraganya. Menimbulkan motivasi ya. Menimbulkan motivasi. Menimbulkan motivasi ini biasanya soal-soal yang keluar adalah apa namanya tuh video pembelajaran. Jadi lebih enaknya dia pakai video. Biasanya pakai video. Menariknya atau motivasi siswa nanti adalah pakai video. Nanti soal-soalnya ada tuh. Oke. Yang ke ini memberi acuan ya. Memberi acuan itu adalah mengemukakan tujuan pembelajaran ya, langkah-langkah pembelajaran dan tujuan pembelajarannya lah diungkapkan ya. Yang keempat, membuat kaitan atau menghubungkan materi yang akan dipelajari dengan materi sebelumnya, namanya apersepsi. Apersepsi. Ya. Oke, itu keterampilan membuka pelajaran. Ya, menarik perhatian siswa dengan membawa alat peraga atau media, menimbulkan motivasi, tayangkan video yang berguna atau bermanfaat tentang pelajaran itu pada kehidupan sehari-hari. Ya. Yang ketiga, memberi acuan, yang namanya kemukakanlah tujuan pembelajaran, ya apa-apa yang harus dicapai. Yang keempat adalah membuat kaitan apersepsi ya, mengaitkan materi yang lalu dengan materi sekarang. Oke, kita ke ini ya, apa namanya, ke kegiatan inti. Kegiatan inti, jadi yang perlu dihafal adalah kegiatan inti sama kegiatan awal. Kegiatan inti itu ada kegiatannya ada mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, mengomunikasikan. Ya. Ada 5 kegiatannya, yang itu semua adalah kegiatan dari kegiatan inti. Ya. Kegiatan inti. Nanti ada yang bingung, nanti Pak, inti mana? Mengolah data misalnya menentukan ya, menentukan data berarti menentukan menjawab soal gitu kan, yang menjawab LKPD. Nah, itu namanya kegiatan inti. Mendemonstrasikan, mengamati. Ya, itu namanya kegiatan inti ya. Seperti inilah, seperti yang ditampilkan di sini itu namanya kegiatan inti semua. Oke. Nanti kalau ada dia yang misalkan membagi kelompok, kalau ada membagi kelompok berarti itu kegiatan inti ya, membagi kelompok. Tapi kalau misalkan kalau ayo anak-anak balik ke kelompoknya pada saat pertemuan yang lalu, itu kegiatan awal ya. Jadi tergantung apa yang dibicarakan soal. Kalau dia nanti membagi kelompok maka inti, tapi kalau di awalnya kembali ke kelompok yang sebelumnya itu kegiatan awal namanya ya, kalau di kegiatan pelajarannya. Oke, kita bahas nih soal yang kemarin keluar di UP Oktober, UP Juni, UP September, Juni juga ada ya. Pokoknya UP-nya pasti adalah kegiatan inti. Ya, kita ke soalnya, mana soalnya? Pembahasan mana nih? Pembahasan UP. Pembahasan UP. Nah, kita bikin dulu. Nah, ini dia. Kita cari dulu soalnya ya, soal kegiatan inti. Soal kegiatan inti sama kegiatan pembuka pelajaran. Ada berapa soal? Kita tes dulu sini. Jadi harus paham konsepnya, cuman paham konsep udah jadilah tuh. Udah bisa ya. Oke, ini bukan ya. Bukan. Bentar ya. Masih banyak gabung lagi. Oke. Kegiatan inti. Bukan. Ini. Ini ya. Ini juga ini namanya kegiatan awal ya, motivasi ya. Motivasi yang masih dibicarakan lah nanti. Motivasi ya. Motivasi yang dapat disampaikan di awal pembelajaran. Cari jawabannya. Saya mulkan dulu. Oke. Nah, soalnya apa ya?
Motivasi yang dapat disampaikan di awal pelajaran adalah indikatornya adalah menunjukkan sikap patuh aturan agama yang diambil dalam kehidupan sehari-hari. Motivasi yang dapat disampaikan. Motivasi ya berikan video. Video itu contoh berarti kan. Video. Kalau nggak ada video contoh berarti guru langsunglah yang memberikan contoh. Ini jawabannya saya jawab Karena motivasi itu berkaitan dengan tampilan atau contoh perbuatan yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kalau nggak ada videonya, maka guru itu yang langsung mempraktikannya, karena guru itu adalah digugu dan ditiru kan. Jadi jawabannya adalah E. Bisa dipahamin ya? Ini E ya. Guru memberikan kesempatan tadi, ya ini nggak ada ininya, tetap yang E lah. Guru memberikan contoh sikap patuh pada aturan agama di sekolah. Jadi langsung gurunya menjadi contoh, maka motivasi menjadi siswanya termotivasi untuk mengikuti gurunya, karena guru itu dicontoh dan ditiru. Oke, jawabannya E ya, itu kita motivasi ya. Oke, kalau nggak ada video langsung aja ya, langsung aja contohnya aja langsung. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, cari yang inti sama yang awal. Sudah satu ya, satu soal sudah. Satu soal. Oke, bukan masuk di akhir. Ini udah main Pak Cehot. Nomor 36, Pak. Nah, itu Nenak. Saya nyari lagi. Nomor 36 ya? Iya, Pak. 36. Nah, 36 ada ya, 36. Dua soal dah ya. Dua soal, sudah dua soal ya, sudah dua soal yang tentang kegiatan inti. Oke, kita bahas ini ya, kita bahas. Berikut ini kegiatan yang dapat dilakukan sebagai kegiatan pendahuluan. Pendahuluan itu apa? Awal ya. Awal adalah menentukan sebenarnya ukuran sebenarnya dengan menggunakan skala suatu denah. Kegiatan awal ya, tanya kegiatan awal. Siswa meminta untuk mencari dan mewarnai suatu denah. Mencari berarti itu inti ya. Inti. Kumpulan data ya, inti salah. Memberikan contoh dalam sehari dan cara menentukannya. Guru mengajari nih kan? Ya. Inti ya. Inti. Memutar video penggunaan skala dalam sehari. Nah, ini awal. Ini motivasi. Iya. Meminta siswa menentukan berarti dia inti. Siswa menentukan lagi inti. Menentukan adalah pengumpulan data. Oke, jawabannya adalah yang C. Ya, bisa dipahamin ya? Ya. Insyaallah, Pak. Pahamin ya. Udah dua soal. Nomor apa lagi? Ada lagi nomor apa lagi? Karena ini udah pernah kita bahas juga nih inti dan sama ini. 39. 39. 39. Pak Anto sedang merencanakan kegiatan pembelajaran dengan indikator sudah 3 soal ya. Dan indikator kompetensinya adalah memahami konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari melalui eksplorasi lingkungan. Ya, melalui eksplorasi lingkungan. Kegiatan inti pelajaran yang kurang tepat ya, yang kurang tepat. Oke, siswa membuat laporan inti ya. Ya kan? Membuat laporan. Iya, Nah, oke, inti. Ini menyampaikan hasil percobaan ini. Nah, di sinilah dia. Oke, inti. Siswa berdiskusi. Inti. Di sini dia ya, di sini. Oke, inti. Guru siswa menjawab pertanyaan. Ya, inti. Menampilkan video pentingnya awal. Motivasi. mengamati inti. Dah, bisa dipahamin ya? Insyaallah, Oke, Pak. 3 soal. Sudah, lanjut lagi ke soal berikutnya. Ada lagi? Pak, dan inti yang kurang tepat, Pak. Berarti di antara 4 inti itu ada satu yang kurang tepat gitu nggak, Pak? Iya, yang C lah, Bu. Yang awal. Yang itu kurang dari tepat yang awal. menampilkan video itu. Menampilkan video kan di awal itu. Di awal tuh. Ini kan motivasi, Bu. Menampilkan video pentingnya, mengetahui macam pentingnya berartinya dia pada kehidupan sehari-hari, maka saya bilang ini motivasi. Ya, Yang jadi kurang tepat berarti ambil yang awal. awal lah, yang kurang tepat berarti yang awal kan gitu. Iya. Iya kan?
Iya, Pak. Ya Pak, Nah, karena bukan Iya, Pak. termasuk kegiatan inti. Iya, Iya, Pak, ya. betul. Pak, tanya Pak, Ya, silakan Bu. kalau misalnya nanti di situ misalnya guru menampilkan video tentang pembelajarannya Pak, berarti masuk kegiatan inti ya Pak ya? Ya, bisa kalau gitu bisa benar. Tentang materinya sendiri ya Nah, benar. tentang materinya itu Pak maksudnya. Iya, inti Bu, inti. Oh iya, terima kasih Pak. Iya, tapi kemungkinan besar tidak. Soalnya gini-gini aja. Paling dijebak ini aja, guru menampilkan video pentingnya mengetahui macam-macam benda, dijebak-jebak kita nih, dijebak-jebak yang mana yang inti, jadi jawabannya yang di. Tapi kalau ada ibu seperti itu tadi adalah yang inti kalau seperti itu kan. Kalau soalnya seperti itu jawabannya kan. Makanya saya kasih tahu, kegiatan inti adalah ini. Pahami aja ini, selesai lah tuh. Nah, udah. Ya, pahami aja ini, udahlah mudah lah itu. Kegiatan awal, pahami tadi yang tadi yang tadi atas tadi, kegiatan awal, Iya. ya kan? Udah, selesai lah tuh. Baik, Pak. Nggak usah Ya, ya. biar supaya kita mudah nanti memahaminya. Karena soalnya gitu-gitu aja. Udah saya perhatikan dari 2020 sampai sekarang, soalnya gitu-gitu aja, nggak ada perubahan terlalu drastis. Tapi kan itu yang bagi paham konsep, bosen gitu kan Bu? Kan gitu kan? Kalau bagi yang paham konsep kan gampang aja kan gitu Bu ya? Nah, masalahnya kan paham konsep apa enggak? Soal itu susah emang, tapi kalau yang udah paham konsepnya, maka menjadi gampang. Makanya saya ajarin selalu konsepnya dipahami. Oke, ada lagi? 53 Pak. 53. Nah, Ibu tahu aja. Ini ya? 52. 3 Pak, 52, 53. Pak, 53. Udah 4 ya? Sudah 4 soal. Salah satu kegiatan inti bermakna, ya, inti bermakna adalah ini inti semua enggak nih? Membuat kalimat inti ya. Inti Mengidentifikasi Pak. inti, membaca inti, menyimak, memperhatikan inti, menyebutkan inti semua ini. Cari aja kata depannya yang bermakna, membuatkah, membaca dan mengidentifikasi, membaca, menyimak, apa menyebutkan? Membuat Pak. Membuat. Iya. Kegiatan inti bermakna berarti dia ada kaitan dengan ke C4. Ini C6 membuatnya Pak. Iya, C6. Kaitannya kemari aja gitu. Iya. Jawabannya A, kan itu. Berarti dia berpikir kritis, ya kan? Kritis, iya. Maka dia kalau berpikir hot, maka dia akan bermakna, akan diingatnya kan gitu kan? Dari arti. Ingin bertanya, Pak. Jawabannya adalah A, ya. Aman ya? Kegiatan Iya, inti Pak. bermakna. Inti bermakna Aman, Pak. itu cari aja yang paling bermakna menurut kita, ya udah membuat kalimat lah, membuat kalimat itu susah. Kalau Paling kita susah. bisa, maka itu bermakna bagi kita kan? Pak Amir. Oi. Bertanya, Pak. Apa Bu? Yang mau ditanya. Ini kan di KKO kan ada yang sama tuh kata-katanya. Kayak menyimpulkan. Di C2 juga ada menyimpulkan. Di C5 juga ada menyimpulkan. C5 aja Bu menyimpulkan Bu. Oh gitu. Kayak membuat gitu juga Pak. Kan ada yang sama. C6 Tapi aja yang Bu. bilang- C6 aja Bu. Karena kata Ciptakan. awal di situ adalah membuat, ya kan? C6, ya. Tengoklah situ. C6 aja. Menyimpulkan C5 aja Bu. Menyimpulkan untuk menilai. Kalau memilih Pak, memilih itu C1 ada, C4 ada. Memilih gampang C2 aja Bu. Pilih C5 Pak. Ada C5. C5 ada, C1 juga ada, memilih juga C1. ada. Tapi makanya. Condongnya ke C5 Pak. Udah, olah itu memilih ya, Duk. Mana tadi? C4 Saya pernah ada. lihat di mana nih? C4 juga Sama ada, Bapak. C1 juga ada. C4 ada juga memilih, makanya Pak, bagaimana tuh kalau udah kesamaan? Udah Bu, nggak usah pusing-pusing Bu. Nanti soalnya tuh gak keluar juga yang memilih itu. Iya. Nah, Ibu nggak usah pusing-pusing. Biasanya yang keluar tuh yang Sesuaikan dengan pasti-pasti. kalimat. Kalau aslinya Sesuaikan udah- aja kalimatnya, Mas. Iya. Iya, Kalau sesuaikan dengan kalimat kemana- aja. Amir. Dikira Amir. sulit. Woi, Mungkin langsung Bu. kayak ini Pak soalnya. Misalnya A menyebutkan, B mengidentifikasi, C mencontohkan, D melafalkan, E memilih. Ya Nah. kita pilih memilih dong. Iya hot, kalau hot pilih lah kalau gitu. Kalau di hot Iya kan gitu. Pak. Kalau Iya, soal betul. seperti itu kan gitu. Makanya tergantung soal dan itu kan. Iya. Oke, lanjut lagi ya. Yuk. Lanjut, Ini udah. Lanjut, Pak. Ini udah itu. Woi. Udah lah. Ada lagi inti lagi. Ada lagi inti. Inti
Media udah kemarin. Inti. Pelajaran 4 soal cuman, 4 soal lagi. Inti. Habis kayak inti. Kalau yang pakai media itu Pak. 67, Pak. Media udah. Iya. Halaman 67. Nomor 67, Bu. Iya, Pak. 67. 67. Yang mana? Enggak ada saya, Bu. 67 ke mana, Bu? Enggak ada. 68 langsung. Wih, 67 kan di. Enggak ada, Bu. 67, Bu. Kemana 7? Enggak ada. Nah, Sampai kebalik Pak 76. Lain 62 ini. 76 Kak. 62 mungkin, Pak. Coba 62. 62. Ada 62. Enggak ada. Ya. Oke. Itu bawah. Inti enggak ada ya? Enggak ada Pak. Udah berarti cuma 4 soal ya? Ya. 4 soal. Oke ya, sudah ya. Udah mudah lah tuh kalau misalnya mau lain yang kemarin sudah kita bahas juga di pedagogi pembelajaran. Ini kan? Iya kan? Ini ya. Ini dia kegiatan intinya. Oke, ini misalnya ini kan. Berikut ini yang bukan termasuk kegiatan pelajaran kan, yang bukan termasuk kegiatan membuka pelajaran kan, ini udah kita bahas nih kemarin tuh ya, udah kita bahas di yang kemarin tuh di videonya juga udah ada ya. Jadi kita ini udah bahas juga kan. Dan pokoknya konsep udah paham kan, yang mana inti yang mana pembuka kan? Ya, konsepnya dulu pahamin. Insya Allah, Nah, Pak. ini kegiatan motivasi kemarin tuh kan udah bahas motivasi yang cocok ya antara video bangunan sama video ini kan. Ya kan? Motivasi video, cari video yang cocok. Karena ini keliling, maka yang keliling aja. Jawabannya apa? A kan? Iya. Nah, jadi seperti itu aja ya. Kalau motivasi itu pasti video. Kalau media kemarin gimana Kak? Media sudah. Media tuh gampang, Bu. Hubungkan aja dengan ini ya. Kemarin udah kita pelajari di yang kemarin, malam kemarin tuh. Udah gampang tuh, Bu. Masa di apa namanya? Masuk Pak. Ya, kan udah dipahamin, udah dipelajarin. Oke, kita bahas media. Mana media nih? Media. Pembahasan UP, media. Nomor berapa ya media, Bu? Ibu cari media nomor berapa, Bu? Media. Media kemarin yang berhubungan dengan PowerPoint interaktif ya, Pak ya? Iya, ICT kalau itu. ICT, ya. ICT. Larinya ke ICT dan teknologi. Larinya itu kalau nggak ke ICT, teknologi. Media itu, Bu, larinya kalau nggak ke ICT, teknologi. Itu aja. Nah, Ibu cari dulu, Bu, nomor berapa, Bu? Jadi saya langsung sigap. Nomor saya nih, namanya juga saya. Lupa, nomor berapa aja. Media. Agak gampang kalau media itu, Pak. Iya, gampang. Karena kita hubungannya ke ICT Iya. sama yang teknologi kan gitu kan? Ya. Nggak usah kemana-mana hubungan. 56, Mbak Amir. Nah, ini media nih. Media nih hubungan aja 26 nih. Hubungkan media tuh sesuaikan dia aja. Karena apa? Menentukan luas dalam satuan tidak baku, bendanya konkret. Buku tulis bendanya konkret. Bisa nggak nutupi meja? Bisa. Ya kan? Iya. Namanya baku apa enggak? Enggak baku. Tidak baku. Ya udah, pas benar. Penggaris untuk luas nggak cocok kan? Baku. Dia baku juga, Pak. Biji-bijian nggak cocok ya? Tidak. Nggak cocok. Es krim nggak cocok. Tali rapia nggak cocok. Ya udah cuma ini jawabannya. Kita cuma bandingan aja. Oke, ada lagi nomor berapa lagi media? Kita selesaikan dulu media nih. Kita masuk PPK habis nih. Media 56, Pak Amir. 56. Udah mau jauh di mana ya? Media tuh media nih. Menisahkan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, ekspresi sempurna sebagai bentuk pengungkapan diri. Medianya adalah melisahkan puisi, berarti dia membaca puisi ya? Iya, Pak. Membaca puisi biar anak-anak bisa membaca puisi dengan sempurna, dengan bagus, dengan baik. Ibu pakai media apa? Masa pakai media buku? Nggak cocok dong. Maka pakai media gambar, kayak mana bacanya? Gambar nggak bisa bicara. Maka pakai orang langsung, bayarnya mahal, ya kan? Video. Kalau yang ini paling bagus, media realita, tapi bayarnya mahal. Pakai video, ini banyak contoh-contohnya, pakai nada
I, nada B, nada C, nada D, ya kan? Pakai teks. Nah, cocok. Jadi pakai video lah yang enak. Maksud saya, kalau media itu biasanya berhubungan dengan teknologi dan video itu yang paling bagus, ya kan? Pasti tuh jawabannya ke situ. Pada umumnya ya, ingat pada umumnya, paham ya? Oke, kadang-kadang kan dia bisa jebak-jebak, tapi kalau saya langsungnya ke video yang lebih mudah. Ada lagi? Ada tuh video tuh lagi tuh. Nomor berapa lagi kemarin? Lupa saya. Media pembelajaran tentang. Udah paham Bu ya media ya? Udahlah ya, media. Iya, Pak. Ya, Pak. Tadi kunci dari kegiatan awal dan inti itu di apanya, Pak? Ibu belum masuk Bu ya? Sudah. Tantan apa? Jadi Ibu belum ya? Ini Bu, kegiatan Iya, inti. saya baru masuk. Nah, inti itu seperti ini Bu. Inti itu adalah seperti ini yang kita lihat. Mengamati, menanya, pengumpulan data, mengasosiasi, mengomunikasikan. Jadi aktivitasnya apa nih? Melihat, mengamati, mengajukan pertanyaan, menentukan data, menentukan sumber data, mengumpulkan data, menganalisis, menyimpulkan, menyampaikan hasil, melaporkan, menyajikan laporan. Nah, itulah nih kegiatan inti Bu. Seperti ini kita ini. Nah, kegiatan awal seperti ini. Jadi ini inti itu sebenarnya inti itu ya macam kita belajar lah ya kan. Kalau awal itu macam kita belajar ya. Nah, inti. Kalau awal tuh seperti ini. Awal tuh hanya menampilkan perhatian siswa, menarik perhatian siswa. Pakai apa? Ibu bawa media pembelajaran. Ibu tampilkan media torso. Itu namanya menarik perhatian siswa. Guru membawa media torso. Nah, itu menarik perhatian siswa. Namanya kegiatan awal. Menimbulkan motivasi. Ibu menampilkan video tentang pembelajaran hari ini. Misalnya pembelajaran hari ini adalah daur hidup makhluk hidup. Ibu tampilkan bagaimana kupu-kupu itu dari kecil sampai dewasa. Ibu tampilkan videonya kata tadi. Nah, itu namanya kegiatan motivasi ya. Biar supaya menimbulkan rasa ingin tahu. Memberi acuan pembelajaran Pak ya. Ya, memberi acuan. Jadi motivasi itu ya. Dikasih dulu, oh ini dari itu kata seperti ini lah. Atau apa yang menarik lah kan gitu, menarik bagi siswanya, motivasi bagi siswanya. Memberi acuan. Ini jawabannya A ya Pak Amir. Ibu ntar dulu Bu. Ibu apa tadi? Ibu menjelaskan tujuan pelajaran ya. Membuat kaitan itu apa persepsi. Ini apa nih? Bentuk kegiatan membuka pelajaran. Ini jawabannya meminta siswa untuk berkelompok sesuai dengan kelompok yang telah ditentukan. Ini salah Bu. Inti. Enggak, ini awal ini. Meminta siswa berkelompok sesuai dengan kelompok yang telah ditentukan. Lihat bahasanya. Oh iya. Bahasanya ini kelompoknya sudah dibagi di pertemuan yang lalu. Iya, yang telah ditentukan ya. Tapi kalau membagi kelompok sesuai dengan abjad misalnya, membagi kelompok, berarti kalau membagi kelompok ini inti, paham ya? Iya. Ini inti. Tapi kalau ini meminta siswa untuk berkelompok sesuai dengan kelompok yang telah ditentukan, berarti udah dibagi, namanya awal lah. Iya. Ini kan pertemuan berikutnya, ini awal. Mengajukan pertanyaan kepada siswa, mengajukan pertanyaan, menyampaikan pentingnya, menyampaikan penting pelajaran ini awal. Menyampaikan pentingnya Awal. Naikkan Pak ya. Ini mengajukan pertanyaan kepada siswa apa mengajukan pertanyaan secara klasikal tentang sisi antara dua itu? D kayaknya. D, menyampaikan pentingnya. Menyampaikan pentingnya mempelajari jaring kubus Mungkin. Itu awal itu. Awal itu. Motivasi. Berarti yang cari yang inti. B Pak, kan kegiatan awal minta kan. Mengajukan pertanyaan awal juga itu Pak. Iya, yang bukan kegiatan pembuka ini saya. Iya, bukan kita membuka Mengajukan pelajaran. pertanyaan Cari yang kepada inti. siswa tentang banyaknya sisi kubus dan balok. Ini yang bukan B. Yang A, yang D, A sampai D sampai E ini awal. Iya. Nah, Yang C. Yang B.
B. Mengajukan Yang C, Pak. tentang banyaknya Yang sisi C itu Pak, karena tidak ada kubus C. dan balok. Karena C itu tentang persegi dan Oh, iya, persegi iya. panjang. Jadi Pertanyaannya kalau kan Kubus ini dan kubus dan balok. balok. jawabannya Itu nggak kan nyambung yang C gitu. kan. Iya. Yang C C, jawabannya. Pak. Iya, yang C. Tahu, sudah masuk materi. Yang Jadi bangun kemarin ruang sederhana, mengajukan kubus yang dan mahasiswa balok. tentang banyaknya sisi kubus dan Mengajukan balok. pertanyaan kubus dan baloknya. Menentukan jaring-jaring bangun ruang sederhana, kubus dan balok. Ya, kalau misalnya mengajukan menyelesaikan tentang sisi Itu dari ada yang sisi dan bukan, sisi yang panjang. bukan. Itu A persepsi. C, Pak. B. C, Pak. C. Sama B. Yang C. Iya, C. antara dua, antar Bu, Itu antar tidak Bu. ada yang bukan. Kan Kan pertanyaan nggak nyambung kalau persegi. Ya, bentar Bu ya. Iya. C itu termasuk persegi Pak, dia kan panjang. apersepsi itu Pak. Bentar ya, antar dulu, antar dulu. Nah, oke. Ya. Ya, ini kalau yang C, betul kata Ibu tadi. C itu adalah walaupun dia kata sini nggak nyambung, tapi kalau C ini biasanya nih Iya. apersepsi, mengajukan menyelesaikan klasikal tentang sisi persegi dan sisi persegi panjang, mengaitkan pelajaran sebelumnya. Ini nyebak kali soalnya, apersepsi ini. Semantik ya. Itu Pak. Ya, ini apersepsi pelajaran sebelumnya, makanya nggak nyambung. Ya, nggak ada lain jawaban yang B. Saya udahlah yang B lah ini jawabannya. Saya ulangin ya. Meminta soal Iya, untuk Pak. kelompok dengan sesuai kelompok tentukan. Ini awal ya, kan meminta, iya kan? Balik Pak. kelompoknya. Oh, ini bisa jebak-jebak emang nih. Ya, Iya, kalau Pak. Hebat. ini ya, ini benar ya. Kemarin apa? Nah, ntar dulu. Emang iya Bu ini. Ya, tadi bagi dulu. Membagi kelompok itu inti. Ini meminta siswa berkelompok sesuai dengan tentukan inti apa enggak loh? Kita jelas dulu nih. Emang? Yang inti kemarin ada pernah. Ya emang iya. Awal, Pak. Kan sudah ditentukan. Makanya sudah ditentukan itu. Kita siswa untuk berkelompok. Berarti sudah Iya, ditentukan. sesuai dengan kelompok yang Sesuai telah kelompok yang ditentukan. telah ditentukan. Inti. itu. Inti berarti kalau belum ditentukan. Itu sudah. Telah itu kan Sudah. sudah. ditentukan. Jadi Itu kalau Guru PBL itu berarti orientasi fase pertama, berarti inti. Iya, iya. Betul. Yang mana Betul, Pak. kelompoknya sudah ditentukan. Meminta Itu sudah Organisasi. Berarti kan sudah belum ditentukan berdiskusi. Kalau ditentukannya di awal pembelajaran kan bisa Inti kayaknya bisa ini, juga. Inti kayaknya. Ya, cuman ini soal yang payah. Cuma ini soal yang payah tentang inti. Yang lain yang mudah. Ini yang payah emang. Ini bahasanya ini bahasa kelompok ini yang saya ragu. Kelompok biasanya membagi kelompok tuh di inti, tapi di sini dijebaknya kita meminta siswa untuk berkelompok sesuai dengan kelompok yang telah ditentukan. Jawaban yang benar C, Pak. Ini. Ini kalau C ini menunjukkan pertanyaan secara klasikal. Meminta Siswanya ini motivasi semua ini sesuai dengan awal kelompok yang nih telah mengajukan ditentukan. pertanyaan kepada siswa. Pertanyaan secara klasikal biasanya Berarti awal. Kayaknya Itu persepsi. Ya, persepsi secara gitu. klasikal tuh yang gimana sih, Pak? Kasih Ya, kita Ibu keseluruhan, masukkan Bu. langsung keseluruhan siswa, Bu. Kepada Semuanya. Semua siswa. Semua siswa klasikal itu banyak semua. Pokoknya guru membagi siswa, membagi kelompok itu inti. Tapi ini Iya, Pak. bahasanya meminta kelompok sesuai dengan kelompoknya. Oh iya benar. Iya, Pak. Itu kayaknya Pak, karena inti. Jawabannya Udah ada ya, udah beres ya. Udah benar. Ya, memang memang soalnya memang hot. Saya dijebak juga, Bu. Jebak juga. Karena kadang-kadang kita ini jadi awal. Kenapa awal? Biasanya udah bagi kelompok dulu kan gitu kan. Balik kelompok masing-masing. Biasanya saya gitu. Jadi oh iya benar. Ini soalnya hot. Benar, Bu. Apapun ceritanya, kalau dia membagi kelompok udah pasti inti dah, Bu. Itu ya Bu kata kuncinya. Nggak usah pusing-pusing. Ya, Nggak usah Iya, pusing-pusing. Pak. Bu. Iya, berarti Pak. aja banyak. Itu Pak. berarti jawabannya Saya ulangin ya. apa ya? Apapun cerita, kalau dia membagi kelompok, Inti Pak ya. Inti Pak. saya tengok RPP saya inti, Bu. Kalau RPP kayak gitu Pak. Ya, saya tengok RPP saya buka RPP.
Inti. Iya, kalau sesuai RPP Ya, kayak bagi gitu, kelompok itu pasti di kelompok inti. sesuai dengan kelompoknya, ya betul inti. Saya tadi yang RPP saya betul. Inti. Kalau mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu Nah, pas inti Bu ya. Inti awal, ya. iya. Kalau membagi Iya, kelompok, Pak. ada kelompok-kelompoknya inti udah, nggak usah kita mending, nggak usah kita berdebat-debat, nanti pusing kepala kita. Saya Iya, dengan Pak. RPP tadi, saya sebutkan dengan RPP tadi, RPP-nya membuat, oh iya betul. Ini kelompok berarti inti, udah selesai masalah. Oke aman ya? Ya, Pak. Aman, Pak. Nah, pening. Pokoknya bagi kelompok inti udah, kita nggak usah pening-pening lagi. Nanti kita ke lamaan. Oke inti ya. Cuman ini dari kemarin saya bingung atau A atau B atau C antara itu kan penting saya jadinya. Tapi saya tahu RPP tadi ya betul. Ada kata-kata siswa berkelompok dengan yang telah ditentukan itu inti. Oke, selesai lah. Walaupun RPP. Lanjut ya. Pak. Udah bisa ya? Udah bisa ya? Cuman ini yang paling sulit. Intinya membagi kelompok itu inti, oke? Ya, Kalau jadi kalau mengajukan mengajukan pertanyaan udahlah itu pertanyaan namanya itu pasti awal, Pak ya. mengajukan pertanyaan itu awal. Guru mengajukan pertanyaan sama seperti tadi, oke? Memberi acuan, oke? Atau membuat kaitan, oke ya? Itu membuat kaitan namanya mengajukan pertanyaan ya kan? Iya. Oke. Kalau menentukan itu namanya inti. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke ini udah selesai ya. Udah beres. Udah beres. Semoga Apa yang tadi jawabannya B apa C, Pak? A ya, Bu. apa? Membagi A. kelompok itu inti, Bu. Kelompok. Membagi kelompok itu inti. Walaupun kayak mana pun bahasanya itu, membagi kelompok itu inti. Saya tadi lihat RPP saya inti. Nah, oke. Oh, di RPP kayak gitu ya. Lanjut Iya, ya. Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Temanya RPP, Bu. Siapa? Kak Emir, Silakan, Bu. maaf ini sekarang matematika atau masih pedagogik ya Pak ya? Pedagogi, Bu. Pedagogik, Bu. Kalau IPA matematika itu gampang tuh, Bu. Tenang aja. Yang pedagogi 60 soal. Makanya saya kuatkan dulu, Bu, di sini, Bu. Iya. Saya Iya, nggak Pak. mau dulu. Terima Catat dulu kasih ya. Pak. Nah, Iya. tunggu selesai tuh. Tunggu selesai ini sama yang mau ngulang ini. Ada yang pengen mengulang ini. Nah, jadi Ya saya itu ulang. agak susah itu, Pak. Ya, nanti kita ulang, Bu. Sabar, Bu ya. PPK, Bu ya. Kita masuk PPK ya. Ya, Pak. PPK, karakter ya. Karakter. Oke, karakter kita cari soalnya dulu, tapi kita pahami dulu modulnya. Modul dari mana saya bikin? Mana tadi? Udah lupa saya taruh modulnya. Oh, di sini. Di sini, apa di sini? Dia pelajaran. Ada nggak PPK? Nah, ini dah PPK. Oke. PPK, Bu ya. PCT. Nah, PPK, PCT betul, ICT pula saya bilang. Oke, PPK itu nih ya 3 model. Ini soal ujian UP dah lama, 4 UP sebelumnya. Oke, ditanya 3 model apa saja yang PPK? Nah, 3 model adalah model konsiderasi, klarifikasi nilai, model sosial 5. Kita jelaskan dulu, Bu ya. Kemarin sudah saya jelaskan juga nih di kelas siang tapi. PCT atau yang A ya, model yang B ini, model klarifikasi nilai atau PCT. Baru setelah PCT masuk namanya model konsiderasi. Setelah konsiderasi baru dia aksi sosial. Model aksi sosial. Apa ini? Ini adalah pendidikan karakter ya. Ya, menanamkan pendidikan karakter ya, karakter siswa. Bagaimana caranya? Misalkan, saya ulangin ya. Misalkan ada kejadian bencana alam, banjir di suatu tempat di daerah itu. Siswa tersebut diajarkan oleh gurunya, oke yuk, nah bagaimana cara kita untuk membantu korban bencana banjir? Apakah menyumbangkan? Apakah kita memberi donasi? Apa kita bantu tenaga? Nah itu siswa itu memilih-milih nilai, itu namanya PCT ya, mengklarifikasi, memilih-milih, memilah-milah, memilah nilai baik yang terbaik. Mana yang terbaik ya? Nilai baik ya, nilai baik itu namanya PCT. Klarifikasi, tahu lah arti klarifikasi ya? Iya, Pak. Iya, oke. Setelah menilai nilai atau setelah memilah-milah yang mana yang paling baik, oke lah Bu, kita langsung aja memberikan donasi kan gitu. Habis itu timbulkanlah rasanya, menimbulkan rasa. Rasa apa yang ditimbulkan? Rasanya ada 3 sini. Yang pertama rasa simpati. Yang kedua empati, rela berkorban. Iya, yang ketiga adalah rela berkorban. Disinilah kita timbulkan rasa ini ketika ada terjadi bencana. Bayangkan videonya, menimbulkan rasa, tayangan video. Ketika siswa itu bisa merasakan
saudaranya mengalami bencana, dia sedih, dia nangis, atau dia bu kasihan, bu kasihan, bu kasihan. Nah, kayak mana? Nah, itu namanya sudah menimbulkan rasa. Rasanya simpati, empati, lama-lama jadi rela berkorban. Setelah Tindakan itu, nyata. nah setelah itu ibu Tindakan guru nyata. tadi, ayo kita ini kumpulkan duitnya untuk bencana. Ah, ngumpulkan duit itu namanya tindakan nyata. Tindakan nyata, habis itu perwakilan siswa datang ke tempat banjir untuk memberi bantuan. Tadi itu namanya adalah aksi sosial. Jadi tindakan nyata, langsung datang ke lokasi, langsung kasihkan duitnya, pokoknya langsung tindakan nyata. Paham ya? Langsung tindakannya. Tapi kalau masih konsiderasi hanya menimbulkan rasa simpati dan empati. Dan mau, ini masih mau ya? Masih mau, belum daerah berkorban, masih mau daerah berkorban, masih mau dia. Kita timbulkan. Paham, Bu, soalnya? Paham? Paham, Pak. Paham. Yang PCT tadi gimana, Pak? Memilah-milah nilai, Bu. Yang mana dia nggak baik. Klarifikasi nilai. Klarifikasi artinya kita bisa mana yang nilai-nilai. Ini yang B nih. Ini model klarifikasi nilai nih. PCT namanya. Ya, kita bisa memilah-milah nilai. Paham, Bu ya? Langsung ke contoh aja biar paham, oke? Temut ya. Langsung itu soal biar paham. Oke, kita langsung contoh soalnya. Jadi itu PCT itu 3 soal masalah saya, karena karakternya nanti diberitahukan. Karakter apa ini katanya? Itu gampang, oke? Kita langsung kemari coba. Saya hapus. Apa nih? Ibu contoh soalnya, Bu. Konsiderasi, Pak. Teknik klarifikasi nilai. Taruh. Klarifikasi nilai. Klarifikasi nilai. Nah, ini kepekaan orang tampilan. PCT. Nih, soalnya juga. Nah, ini soalnya. Ini dulu lah. Pada tema kewajiban ini, guru mendapatkan perlakuan kurang baik. Guru mengandaikan anak berada pada posisi orang lain. Anak dilatih unit in other people dengan mengungkapkan pikiran dan perasaan anak yang berada pada posisi menerima perlakuan buruk. Setelah mengevaluasi perasaan itu anak diminta menyatakan sikap dan keputusan yang diambilnya. Berdasarkan kasus ini, maka model pembelajarannya adalah Konsiderasi. Ada perasaan. Iya, ini namanya konsiderasi. Kenapa konsiderasi? Karena dia dapat merasakan perasaan berada di posisi orang itu kan? Iya. Kalau dapat merasakan perasaan namanya konsiderasi. Emang soalnya sulit dulu ya. Ini soalnya cukup sulit ya. Ini soalnya cukup sulit. Ya. Konsiderasi itu rasa ya, rasa. Oke, ada rasa situ. Oke, bisa ya? Kita jawab dulu lagi yang lain. Ya. Ini lagi. Ya. Nih. Seorang guru kelas 3 melatih mengembangkan kepekaan sosial, menghayati kondisi orang yang kekurangan, melatih keterampilan demokrasi kita, dan melakukan bantuan pada lembaga anak yatim. Sosial. Melakukan bantuan langsung ke orangnya. Aksi sosial. Aksi sosial. Apa jawabannya? Model sosial action. Model sosial action. Action. Nomor A. Kan? Apa? Langsung ke anak yatimnya, ke bantuan anak yatim langsung aja jawabannya A, ya kan? Iya. Amir ya, Pak. Apa, Bu? Amir, saya mau baca lagi soalnya. Apa, Bu? Saya mau baca lagi Pak soalnya. Oh, baca lagi soal ini ya, Bu. Kata kuncinya bantuan pada lembaga anak yatim. Langsung ke tempatnya, Bu. Iya, bantuan pada Kegiatan dan melakukan bantuan. Langsung ke tempatnya, ya kan? Iya. Dikit baik latih. Akan di atas. Oh, iya. Langsung ke bantuannya. Oke, bisa pahamin ya? Ya, ini model social action ya, langsung ke bantuan anak yatim, melakukan kebantuan pada anak yatim namanya
Langsung aja model social action. Lanjut kita ke ini. Ini apa nih? Ini soalnya saya bawa sendiri, Bu. Mempelajari nilai-nilai keliru membangun kesadaran siswa melalui memilih. Memilih ya udah. Memilih. Milih value Pak. Aplikasi nilai. Nilai. Klarifikasi kan bahasanya? Iya. Ya udah, kalau ketemu memilih nilai mana yang nggak baik, klarifikasi. Kalau menumbuhkan rasa, perasaan, Konsiderasi. kalau langsung bantu langsung. Aksi sosial. Selesai masalah. Aksi sosial. Selesai masalah kan? Nah, selesai. Selesai masalah. Kalau hanya menimbulkan rasa, Konsiderasi. kalau hanya masih memilih, Teknik nilai langsung aksi, langsung sumbangan. Aksi yang sosial. Gampang kan, Bu? Iya, Pak. Kalau kita baca soal yang banyak panjang, sakit kepala, malas saya. Ya, pokoknya memilih, kebebasan memilih nilai yang dianggap baik, ya udah, itu namanya klarifikasi. Kalau dia langsung bantu, Aksi nyata. Aksi nyata, aksi sosial. nyata. Aksi Tapi kalau sosial. masih menemukan rasa simpati, kayak mana kita merasakan Konsiderasi. banyak soal, kalau tahu kata kunci gampang kan, Bu? Iya, paham, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Nah, masuk ke soal yang Bu, silakan, Bu. Silakan. Saya kan datangnya 8:30. Nah, saya perlu penjelasan tentang teknik klarifikasi nilai tadi, Pak. Sebentar, Pak, diulang yang teknik klarifikasi nilai yang bagian itu aja. Oh, ya. Yang belum paham. Ntar, Bu. Emang tadi soalnya? Ini ya? Soalnya mana, Bu? Karena telat, Pak, saya. Datanya 8:30. Ini, Bu, ya? Ini ya? Iya, iya. Yang Sama itu Bu, tentang masuknya kita juga. Saya ulangin, Bu, ya? Baru masuk. Saya ulangin ya. Enggak, itu tentang apa aja selain memilih itu ciri-cirinya dalam karakter itu apa aja selain memilih gitu. Bu, dalam bahasa ini ya, teknik klarifikasi nilai itu, Bu, artinya gini, Bu. Klarifikasi nilai berarti kita dapat memilih mana nilai-nilai yang agak baik. Kita pilih dulu. Tadi saya ulangin ya. Saya ulangin dulu, Bu, biar paham. Ada cara untuk pembelajaran menumbuhkan karakter siswa. Ada yang namanya 3 cara teknik PPK ya, yang baru masuk. Oke. PPK itu ada 3 cara. Yang pertama PCT, klarifikasi nilai, PCT. Yang kedua adalah konsiderasi, ya, konsiderasi. Yang ketiga adalah aksi sosial, ya. Saya pakai cara cepat aja, cara singkatnya aja. Kita belum karakternya ya, karakter PPK-nya. Masih cara belajarnya, cara model pembelajarannya. PCT itu kita membedakan, bisa membedakan. Siswa dapat membedakan, dapat memilih, memilih, dan membedakan nilai yang dianggap baik. Ya kan? Nilai yang dianggap baik. Bisa dipahami, Bu? Ya. Berarti kata-katanya memilih, membedakan nilai yang dianggap baik. Konsiderasi adalah siswa, dari pembelajaran guru itu, siswa dapat merasakan perasaan orang yang tertimpa musibah. Merasakan perasaan orang lain. Merasakan perasaan orang lain. Itu namanya empati kan? Ya, empati, Pak. Orang lain. Nah, ya. Oke. Yang ke ini siswa, aksi nyata siswa. Aksi nyata siswa. Misalnya ke tempat panti asuhan. Bisa, Bu? Aksi nyata siswa. Aksi nyata siswa. Bisa dipahami, Bu? Ya. Nah, sudah. Kita bahas tadi itu yang tadi ya. Kita bahas. Saya hapus ya. Kita bahas. Iya, Pak. Nah nih, seorang guru kelas memperjelas nilai-nilai yang keliru di masyarakat dan membangun kesadaran pada sistem nilai kebaikan pada diri siswa. Melalui kebebasan memilih, menghargai, dan berbaik. Guru tersebut akan memilih model pembelajaran yang membantu siswa dalam mencari dan menentukan nilai yang baik. Artinya kan klarifikasi nilai. Iya, memilih nilai yang baik gitu ya. Iya, ini Bu ya, yang C salah, kenapa nggak nyambung? Ya, yang A Ini nggak nyambung. Jigsaw itu yang terkait dengan apa? Dengan proyek apa PPT ya? Scientific.
Ya. Oke, ini nggak nyambung Bu, ini PPK. Ini kita PPK. Ada 3 cuman. Yang ini, sama yang ini. Paham? Cara jawab soal. Oke. Jawabannya hanya memilih nilai yang disukai. Dari bahasa udah jelas. Klarifikasi itu memilih kan? Iya. B, selesai. Jawabannya B, dari bahasanya udah dapet. Di situ PPK cuma ada 3. Ya, ada 3 cuman. Teknik klarifikasi nilai. Yang aksi lain sosial 3. Yang lain bukan, betul. Dan konsiderasi. Ya, Pak. Oh ya. Oke, paham? Karena dia Paham, hanya Pak. memilih, itu dia klarifikasi. Paham, Bu? Oke. Paham, Pak. Nah, Terima lanjut ya, kasih. kita ke ini. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang guru akan melatih mengembangkan kepekaan sosial, menghayati kondisi orang yang kurangan, melatih. Ini menurut saya nih larinya ini sebenarnya bisa ini Bu ya. Iya, ini saya pun larinya ke konsiderasi. Tapi sama ini. Tapi kok nggak ada? Ya, ini salah ya. Salah ya. Iya. Ya, paham itu dulu. Tolong di mute dulu Pak yang lain. Iya, Nah, C. bentar ya. Nah, ntar Bu. Ya nih. Enggak A itu, Pak. Ntar dulu. Ntar ya. Datang Seorang guru ke 3 anak akan melatih yatim. mengembangkan kepekaan sosial, menghayati kondisi orang yang kurangan, melatih keterampilan dalam mengorganisasi kegiatan dan melakukan bantuan pada lembaga yatim. Berdasarkan kapasitas PPK-nya adalah ini. Memilih itu Pak, memilih. Menghayati Pak kondisi orang lain. Yang apa? Sebab itu melatih mengembangkan kepekaan sosial di sini. Aksi nyata tadi Bapak katakan tindakan nyata kegiatan kegiatan sosial, Pak. Aksi sosial tadi. Aksi sosial Newman. Kan di situ ada kepekaan sosial, Pak. Jadi kayak konsiderasi. Yang Iya. Terus ada soal melakukan bantuan pada Ada melakukan bantuan pada lembaga yatim. Itu kata kuncinya. Kalau social action kan sudah melewati semuanya. Kayaknya sudah melakukan bantuan itu model social action. Iya. Bu? Model aksi. Model social action. Sudah aksi. Karena sudah melakukan Aksi. bantuan. Melakukan bantuan. Ya. Model sosial Melakukan action. Bantuan pada lembaga Melakukan anak yatim. bantuan ke lembaga anak Langsung. yatim. Ya, tadi saya bilang kan ini kan melatih dan keterampilan dan dalam mengorganisasikan dan melakukan bantuan pada lembaga anak. Itu saya kata-kata itu saya ini melakukan bantuan pada lembaga anak yatim, yaitu model sosial Newman. Tapi di sini, ya saya ulangin ya di sini. Memang jawaban saya tadi kan cenderungnya ke social action. Kita ini hanya diskusi Bu ya. Kita nggak usah pusing-pusing. Tapi di situ malah Bu kata depannya Bu. Melatih, mengembangkan kepekaan sosial, menghayati kondisi orang yang kurangan, melatih keterampilan kegiatan dan melakukan bantuan pada lembaga yatim. Kata-kata di situ saya yang ini larinya mirip ke konsiderasi. Pak. Kalau yang salah, itu yang salah itu yang salah. Pak Amir, jadi ada kata kunci melatih itu sama halnya dengan rela berkorban atau menolong. Masih gitu melatih ya, Bu, masih melatih mengembangkan kepekaan sosial, menghayati kondisi orang, konsiderasi, melatih keterampilan, tapi dia belum Berarti masih empati nih Pak Amir ya. Iya, Baru empati ya, baru ingin. Berarti kalau empati belum setelah Belum melakukan. belum Melakukan berarti Pak ya. Akan melakukan, tapi kalau menghayati berarti sudah masuk perasaan. Seorang guru akan melatih, mengembangkan kepekaan sosial, menghayati kondisi orang, akan melatih. Iya betul. Akan semuanya akan. Masih akan melatih. Ya berarti C Pak itu. Dalam melakukan Ya, bantuan berarti. pada yatim. Hot. Emang hot, emang ini soal kemarin ini, soal 3 UP kemarin. Oke, Pak. Kalau saya tuh jawab salah dulu, salah nih, ya. Salah ya. Akan melatih mengembangkan kepekaan sosial. Antara A sama C. Kalau tadi saya bilang konsiderasi itu di sini Bu, menghayati kondisi orang yang kekurangan. Konsiderasi kan? Iya. Simpati, empati. Iya kan? Iya. Iya, konsiderasi itu Pak. Nah, coba lah Ibu cari dulu.
Consideration itu biar akan Baru akan. melatih, tapi melatih kepedulian itu. Ya Consideration. Kekurangan. akan. Iya benar kalau kalimat pertamanya benar. Iya, Tapi akan melatih, melatih akan berarti perasaan. baru mau. Tapi kan larinya ke perasaan itu. Masih perasaan kan? Biar akan. Iya, Biar akan, tapi kan Baru larinya dia ke akan. perasaan. Tapi tidak cari latar korbannya. Iya, kalau Rasa empati, Berarti masuk ke perasaan. lanjut ya. berarti itu Pak ya. Ya, kita lanjut aja ya. Antara Lanjut. dua. Tinggalkan dulu nih antara Bisa keluarin nih, keluarin nih. model Nggak sama keluar yang lagi. Tapi kalau saya Bu, ya kalau saya ini masih aktif. Siapa? Akan melatih. Pak ya. Melatih akan berarti baru mah. menghayati kondisi orang, melatih keterampilan dalam mengurus kegiatan dan melakukan bantuan. Dia masih di kelas. Iya. Ini masih di Belajar. kelas. Itu yang saya Ya kan? benar. Kalau Amir. masih di Berarti ada kelas, action. saya jawabannya yang C. Pak Amir. Ntar Bu ya, ntar Bu. Ini satu soalnya nggak apa nih. Ini soalnya kalau nanti saya salah, saya manusia. Maksudnya saya ini hanya kata-kata akan melatih itu saya anggap masih di kelas. Secara otak saya, dari logika saya, kok rancu saya nih. Di kelas, maka saya jawab C. Akan. Iya Pak, ya Pak. Halo Bu, silakan Bu. Tadi Pak Amir, silakan Bu. Saya Pak. Berarti kata kunci akan berarti belum melakukan, berarti belum bertindak. Iya, Jika betul. sudah. Iya. Oh, Kalau dia berarti langsung bertindak, itu tindakan ya, siswa datang ke pantiasuhan. Nah, itu namanya udah datang ya kan? Oh, Datang ke iya Pak pantiasuhan. Amir, terima kasih. Oke, tapi Terima kalau kasih siswa menambah. rancu di situ akan melatih, masih di kelas berarti. Nah, makanya saya jawab lagi langsung, saya jawab, Pak kok beda-beda Pak? Ya namanya kita belajar diskusi kan. Oke, saya akan melatih ini masih di kelas. Kalau masih di kelas berarti dia masih konsiderasi. Oke? Oke. Ya, dipahamin ya? Lanjut. Memahami perasaan anak berarti apa tadi? Konsiderasi. Dipahamin ya? Pak. Masih banyak waktu Bu, sejam lagi Bu, jam 10 masih kita ceng. Sabar aja. Oke. Mana nih soalnya? Oke, siap ya, selesai ya. PPK beres, ini beres. Nomor 8, kompetensi guru. Oh, belum. Kompetensi guru ya, kompetensi guru. Kita masuk ke soal UP tadi. Ini. Coba Bu cari Bu. Kompetensi guru. Karakter PPK. Nomor berapa kata PPK di sini? Lupa ya. PPK, nomor berapa PPK? PPK itu soalnya 3 atau 2 Bu. Karakternya ditanyakan atau nilai modelnya yang ditanyakan ini. Ini modelnya kan? Ya kan Bu? Model PPK. Nanti kalau Ibu tanya bilang model PPK, Ibu jangan jawab yang lain Bu ya. Hanya 3 ya. Hanya ada 3. 1, 2, 3, 4. Salah ini ya. Cuman ini ya. Iya. Jadi kalau paham ini gampang kan? Iya. Ini PCT PPK ya. Oke? Paham Bu? Pak, nanti Pak di soalnya Berarti kalau PPK itu hanya konsiderasi PCT dan PCT model konsiderasi model sosial. Konsiderasi dan Newman. Konsiderasi sama Newman. Cuma 3 Bu. Pak, nanti Pak kalau jawabannya ada seperti ini Pak, Newman, aksi sosial Newman. Jawabannya ada seperti ini Pak. PBL, PJBL, yang diminta PPK Pak. Apa jawab apa? Ya tengok soalnya ya kan? Ya kan Bu? Kalau soalnya hanya perasaan, konsiderasi. Aksi nyata siswa datang ke tempat Newman. masih memilih PCT. Pokoknya jawaban tinggal ini kan? Ya kan? Ini salah. Iya. Berarti kalau kita paham konsep soal ini lots, ya kan? Iya Pak. Iya. Karena Ibu paham konsep PPK cuma 3. Ini nggak ada lagi jawabannya. Iya. 3. Iya Pak. Iya kan? PCT. Iya Pak. Kalau Ibu paham konsep jadi lots ya kan? Iya. Kalau nggak paham konsep jadinya hot. Oh iya. Hot
PCT konsiderasi PCT Newman, sosial Newman. Kalau paham Memilih konsep, rasa tindakan nyata. benar. Kalau paham konsep, soalnya nggak payah dibaca ya Pak Iya ya. benar, itu saya mau dari Bu. Nah itu saya mau dari Bu. Itu Beda, saya beda. ajarkan di sini. Jadi kalau paham konsep tinggal Bu, PPK selesai. Bu, selain itu kuncinya fokus. Iya fokus, benar, fokus. Oke, saya lagi Bu, satu soal lagi nih yang PPK, karakter, dia karakter. Dia minta karakter, kerjasama, nasionalisme, nomor berapa tuh Bu? Saya lupa Bu. Kita hanya mengulang aja ini biar kita paham pedagogi ini, jadi jawab besok. Ini nih. Ini Bu, karakter ya. Karakter itu cuma 1 atau 2 masuk nih, karakter. Ini Bu ya, karakter kan. Mengembangkan karakter. Baca soalnya. Siswa anak bergantian berpindah tempat duduk sehingga berbeda-beda. Ya berbeda-beda kan nasionalisme kan? Iya, Iya. iya kan. Jadi tinggal baca soal kan gitu kan? Nggak sulit kan? Iya. Kalau minta anti kerjasama ya kerjasama. Kalau jujur ya jujur ya kan gitu kan? Siswa nggak mau mencontek saat ujian. Jujur kan Bu? Iya, Pak. Integritas. Iya. Siswa berdoa sebelum belajar. Iya, Religius. Ya kan? Saling bahu membahu membersihkan gotong royong. Gotong royong. Gotong royong. Ya, jadi seperti itu Bu ya. Udah paham lah Bu ya. Soal-soal ini udah paham lah kan. Tinggal menentukan sikap lah, gampang lah kan. Paham ya? Kalau yang contohnya integritas biasanya kayak mana Pak? Ini Bu, dapat dipercaya, jujur, pekerjaan, itu, Pak, ya. jujur Bu. Misalnya. Integritas. Ya, ini sesuai tindakan sesuai dengan perkataan. Perkataan sesuai dengan tindakan. Perkataannya. Nah, mandiri itu yaitu tuh. Mandi sendiri. Nah, mandi sendiri. Berarti mengerjakan evaluasi sendiri itu Pak ya? Iya, benar. Dia optimis, ya kan? Dia bisa mengerjakan ini, nah itu namanya mandiri, tanpa terikat bantuan orang lain. Tergantung soal sih, tergantung soal kan. Tergantung kata-kata di soal kan. Jadi, Pak, ada nggak sini saya nih? Ini ada nggak soalnya? Ini coba ya sini. Banyak soal saya Bu, saya pusing punya soal Bu. Mana soalnya? Kita soal, saya kasih soal. Mana soalnya? Bukan di sini. Mana ya, Mer? Lupa saya. Mana, Bu? Banyak soal, jadi saya lupa sendiri, Bu. Soal di mana saya taruh? Saya lupa, Bu. Soalnya di mana? Lah, mantap, Jos, mantap. Ini enggak, Jos, mantap. Kayak ini mantap. Mantap. Adakah soal di sini? Cek dulu. Mudah-mudahan ada nih. Mudah-mudahan ada karakter. Di sini juga ada tadi. Saya lupa soal nomor berapa. Karakter. Sabar Bu ya. Jam lagi masih ada, tenang aja. Jam lagi karakter. Ayo. Karakter. Wih, karakter, wih. Mana karakternya, Bu? Nggak ada soalnya, Bu. Alah, udahlah, Bu lah. Udah. Nomor berapa, Bu? Saya udah nggak tahu lagi. 85 Dikit sih karakter. 85. Di sini ya, 85. Udah nih 85 sudah berarti. Ini udah. Lewat, Pak. Udah. Atas. Nomor berapa, Bu? Mana ini karakternya? Bukan. Karakter, Ibu nomor berapa ya? Ini. Ini tadi udah. Ini kan? Iya. Ini berasal dari berbagai suku. Dalam sama soalnya kan sama yang tadi kan? Iya. Sama beda-bedakan. Beda-beda. Ya, nasionalisme kan? Iya. Nasionalisme tidak beda-bedakan. Berarti kan soalnya mirip-mirip kan, Bu? Iya, Pak. Tadi kelompok, ini kelompok juga, sama kan? Iya, jawabannya adalah yang itu, yang nasionalisme. Saya ada soal juga sih sebenarnya. Di sini. Nggak apa, Bu ya, ntar lagi siap juga itu. Ntar ya. Bersuku-suku itu kan berbeda-beda. Iya, benar. Itu masuk ke nasionalisme. Iya, betul.
Betul lah nasionalisme Ibu ya, nggak kemana-mana lagi larinya tuh. Nasionalisme. Ada saya soalnya nih dulu, saya terlupa Bu. Nih. Ada kan soalnya kan? Itu masih ada. Sebagai bangsa, sikap perilaku nilai-nilai masyarakat berinteraksi. Oleh setiap itu, ini nilai religius kan? Iyalah. Ini udah juga. Yang bagus jawabannya. Yang bagus jawabannya ya kan? Pak Amir, Oi. boleh tuh yang religius tadi. Silakan Bu. Cepat Kak. Ya ini cuma Jangan nyari cepet tadi. nyari ini Bu, nyari ini aja. Terlalu cepat, Pak. Ini Terlalu aja. cepat, Pak. Pelan-pelan, Pak. Aduh, ini hanya udah gampang nih ya. Hanya religius ini salah, ini salah kan? Tiap orang nilai-nilai. Yang masuk PPK kan cuma religius. Iya, betul itu. Ini kan lot jadinya. Soalnya di lot. Iya. Lot. Yang lainnya kan bukan. Yang lainnya bukan. Yang lainnya kan bukan. Iya, jadi lot soalnya di lot. Paham maksudnya kan? Amir. Oi. Ini Dari sisi mananya kata Pak dikatakan itu adalah religius? kata kunci religiusnya mana Pak? Iya, Nilai-nilai Pancasila. Ini nilai ini tolong ini dikasih Bu. yang 5 ini Pak, kata kuncinya Pak. Salah soal saya ini. Maksudnya gini Bu. Ini soal PPKN masuk ke nilai. Soal dibaca Bu, Nah, soal dibaca. Ibu masa jawabannya individualis, jawabannya liberalis, kapitalis, apatis, hanya membekali diri dengan nilai yang religius lah. Untuk membekali nilai namanya. Sikap perilaku membekali nilai agar tidak tidak apa namanya tuh? Tidak terpengaruh, maka ya religius lah. Jawaban yang B sampai E kan nggak jelas, Bu. Nggak nyambung. Bukan masuk PPK. Iya ya. Jika membekali nilai agama dengan baik, maka Iya, supaya tidak terpengaruh oleh global. betul. Jawabannya ada lagi yang A itu kan soalnya jadi lot jadinya. Yang dimaksud dengan membekali diri dengan nilai itu nilai agama, religius Iya, itu dengan nilai ya. agama. Betul. Ya, oh, di situ kata Ini kuncinya. cuman jawabannya kan jawaban ini buat kita jadi gampang. Salah aja ngapain? Rancu. Nah, jawabannya nggak ada lagi. Iya kan? Iya. Oke lah ya gampang ya. Ada lagi sih soalnya, tapi saya lupa naruh mana, Bu. Gampang sepele tapi Iya, gampang sebenarnya gampang sekali itu. Tapi ya tadi itu kalau nggak paham artinya. Gampang Pak Amir kayaknya nih. Iya, udah saya katakan kalau kita belajar sama Pak Amir, kita jadi pintar juga. Gampangnya ngalir ke kita. Ikut. Iya, ngalir gitu ya. Enak gitu loh. Nah, lanjut nih, Bu. Dengarnya juga Ya, enak. alhamdulillah kalau saya jadi kayak saya alhamdulillah jadi enak saya nggak penting lagi ngajar. Nah, berapa nih, Bu? Cari, Bu. Nah. Ya, lanjut. Cari, Bu, ini apa nih? Ini apa nih? Coba nih apa nih karakternya? Sama soalnya nih. Kerjasama. Ya udah, kan gampang kan? Iya. Iya kan, Bu? Masa toleransi nggak nyambung lah. Percaya diri nggak nyambung. Disiplin nggak nyambung. Tinggal yang kerjasama aja keras. Ya saya kerjasama kan. Di sini adalah gotong royong kan? Iya. Iya kan? Itu kata-katanya kerjasama itu Gotong royong kerjasama membersihkan tempat umum itu kan gotong royong. Iya gotong royong kan? Kalau misalnya ini dihapus, gotong royong kan? Iya. Bisa dipahamin? Nah, Kan nggak ada jawabannya. Gotong royong kan jawabannya? Kerjasama. Iya. Membersihkan itu. Nah, diganti sama. Padahal gotong royong kan sama aja kan? Pak, kasih kata konsep yang kelimanya itu lah, Pak. Gotong royong sama Kerjasama membersihkan gotong royong. gotong royong sama kerjasama sama nggak? Gotong royong. Sama. Kerja sama-sama ya gotong royong. Ya sama kan, Bu? Iya, sama. Sama. Kerja bakti, Bun. Kerja bakti, gotong royong, kerjasama. Sama. Benar. Hanya diganti bahasa kan, Bu? Iya. Ya, benar. Kalau saya bilang disiplin maksudnya mana? Disiplin maksudnya mana? Waktu. Iya, maksudnya mana? Nah, ini kemarin keluar Disiplin maksudnya mana disiplin? 117. Integritas. Bagus, integritas. Paham udah. Jujur. Iya. Kan kalau diganti bahasa, disiplin ganti yang mana ya? Integritas kan gitu. Integritas ya. Iyalah, upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya, dapat ini ya integritas, disiplin. Paham ya? Udah paham lah ya? Hanya mengganti bahasa aja, bahu membahu itu kerjasama nih.
Semangat kerjasama ya kan. Gotong Nah, royong. Ya, gotong royong. ya kan ada kan semangat kerjasama tulisannya. Tengoklah tuh. Iya. Tengok nih. Tengok. Semangat kerjasama ada kan? Nih ha. Bahu membahu ya kan? Iya. Bisa dipahamin Menjadi ya? satu. Bisa ya dipahamin ya? Oke? Ya, lanjut. Insyaallah. Lanjutlah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit lagi, kompetensi guru udah. Kompetensi guru belum. Nomor 8, kompetensi guru ya. 2 soal ini. Profesional, kepribadian, Pedagogi, pedagogi. sosial. Bagus Pak. Pedagogi, mana dia nih soalnya? Pedagogi mantap deh, mantap deh. Pedagogi mantap. Dia ada kompetensi guru, ada 4 ya. Ada papat. Oke. Bismillah, mana lah kompetensi guru nih. Sarua maning nalar. Di duana. Materinya dulu. Materinya. Maning nih romani. Materi Ada kompetensi. kawan. Mana materi kompetensi guru nih? Wah, udah mana-mana udah. Oke, Bu, gini aja lah, pedagogi ya. Pedagogi itu apa pedagogi? Memahami karakter ya. Memahami karakter siswa ya. Kalau dia apa namanya tuh? Profesional. Profesional apa? Paham akan bidangnya ya kan? Yang diajarkan. Ya, apa yang diajarkannya. Kalau dia Menguasai materi. Pribadi, perkataan sesuai dengan tindakan. Tindakan. Kalau sosial, mampu bergaul ya kan? Bermasyarakat. Masyarakat. Oke, cuma itu aja lah Bu. Oke, kita cari itu soalnya. Soalnya nomor berapa nih? Kompetensi guru. Nomor 1 soal kalau di sini. Nomor berapa ya? Bu, bantu saya Bu. Pedagogik pertama Pak. Materi pedagogik pertama itu. Ya, soalnya udah Banyak yang pertama itu. Pedagogi yang mana Pak? Saya dulu Pak. Aduh, lupa. Yang pertama Pedagogik A atau B itu ya? Judulnya dulu, judulnya. Judulnya pedagogi apa Oktober atau apa? Enggak, ini di sini Oktober nih ada soalnya. Soalnya ada enggak nih? Soalnya ada enggak nih? Ini dia, ada deh. 1 soal ya. 1 soal masuk ya, 1 soal masuk tentang yang namanya pedagogi. Ini apa namanya? Nih. Oke, seorang guru di salah sekolah memilih materi pelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik, mengolah materinya secara integratif dan kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Berdasarkan itu, guru telah menerapkan kompetensi profesional pada aspek apa? Menguasai materi kan? Iya, betul yang diajarkan. Iya, betul. Materi. Kan sama yang Pak. Profesional. Yang ditanya profesional itu. Nah, itu apa? Menguasai standar kompetensi itu. Yang E ya. Ntar dulu, yang dulu. A salah ya. A salah. Mengembangkan materi yang C menguasai teori belajar. Nyambung ya. Mengembangkan materi menguasai standar bagian D. Ini oke lah. Bagian D mengembangkan materi pembelajaran secara kreatif. Oke, kita bahas dulu, Bu. Berdasarkan ilustrasi tersebut, guru telah menerapkan kompetensi profesional pada aspek. Aspeknya adalah memilih materi pelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Mengolah materi matematika sesuai dengan integratif. Berarti kalau dia pandai mengolah materi pelajaran, berarti itu, saya ulangin ya. Kalau dia pandai mengolah materi pelajaran, itu namanya bidangnya. Bidang apanya? Bidang profesionalnya, bukan bidang pedagoginya. Oke. Dia pandai mengolah materi pelajaran, ya. Pandai mengolah materi pelajaran ya, saya itu namanya bidang materinya. Tapi kalau pedagoginya di sini nggak ada jawaban pedagogi di sini kan? Iya, Pak. Melakukan tindakan repetitif. Di bawahnya profesional itu apa, Pak? Profesional itu mampu menguasai materinya, Pak. Di bawahnya, Pak. Itu bawahnya itu profesional. Bawahnya profesional lagi. itu kan Sosial. Menguasai keilmuan. Lupa. Profesional.
Iya, sesuai bergaul dengan peserta yang sosial. Ini yang profesional. Kalau profesional itu paham materi, struktur, konsep, metode keilmuan ya Pak ya. Ini yang tadinya saya bilang kalau pedagogi itu paham tentang aspek potensi peserta didik. Paham tentang teori belajar, nah itu. Paham pengembangan akademik dan non-akademik, paham asas proses nilainya. Nah ini tuh. Ini Sesuai dengan jenjang pendidikan. teori belajar, isi, merancang pembelajaran, merancang. Ini merancang nggak nih? Kalau merancang itu masuk ke pedagogi Pak. Ya, ini merancang nggak nih? Memilih materi pelajaran sesuai dengan tingkat peserta didik, mengolah materi mata pelajaran secara integratif dan kreatif. Pemecahan peserta didik, profesional menguasai dan paham materi. Akan tetapi di situ pada profesional. Ini udah jelas nih. Ini udah jelas nih. Ini Iya betul Bu, menguasai materi itu Pak. Ini nih konsep. Jelas kan? Kreatif dan inovatif ya kan? Kreatif materinya itu. Ya kan? Udah jelas ya, kreatif dan inovatif ya? Iya, integratif dan kreatif. Iya, udah kan jelas kan? Selain itu, iya. Jelas. Iya. B kan? B. Ya, B. Betul kan yang B kan? Udah. Ya, betul. Berarti kata kuncinya kreatif itu sama inovatif. Iya, itu paham materi, mengolah materi secara kreatif. Ya udah jelas, udah jelas di situ penjelasannya. Udah ya, materi kreatif. Jawabannya profesional kan gitu. Ya, saya ulangi misalnya gini, contohnya misalnya nih, gurunya bentak-bentak, apa masalah? Pribadi. Ya, gurunya di dalam rumah terus. Sosial. Gurunya pada saat ada anak-anak yang misalnya cacat, dia mengembangkan sarana perhatian bagus. Pedagogik. Paham? Gurunya mampu menjelaskan materi secara bagus, cermat, dan Profesional. Nah, udah bisa berarti ya? Paham Bu? Gurunya mampu. Ada murid-murid yang buta huruf atau buta huruf pula. Nah, pedagogi cacat misalnya, dia kasih sarana pesananya. Itu namanya pedagogi, oke? Pedagogi. Gurunya itu Tolong di-mute dulu. ya, bentar, Bu. Oke. Gurunya itu tadi saya bilang tadi apa namanya? Sholatnya rajin. Pribadian. Nah, Bu. Gurunya itu taat akan hukum. Kepribadian. Jujur. Kepribadian. Disiplin tepat waktu. Kepribadian. Gurunya bentak-bentak marah-marah. Kepribadian. Bisa dipahamin tuh, bisa dipahamin. Bisa. Gurunya datang terlambat. Kepribadian. Paham ya? Ya, paham. Gurunya tapi yang menjelaskan materi ke siswa tebak-tebak. Profesional. Gurunya tidak mampu mengembangkan materi secara kreatif. Bagus. Gurunya tidak mampu mengembangkan menerapkan materi. Profesional. Paham kan? Tentang mengembangkan materi. Iya, paham. Bagus. Kalau pedagogik menangani murid ya Pak Iya, ya. benar, menangani muridnya, betul. Memahami karakter. Iya, betul sekali Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya masih bingung yang itu Pak, profesional itu Pak sama pedagogik itu. Kalau profesional di sini kan yang E ini ada bidang studi Pak di sini. Yang E ini kata terakhir Pak. Yang mana Pak? Yang ini, yang E jawabannya itu. Yang belakang itu ada bidang studi. Menguasai standar kompetensi Ya. kompetensi dasar Profesional itu kan, nah di sini juga ada bidang studi. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar pada materialnya. Ini enggak lah Pak, itu silabus, itu pedagogi. Pak itu. Pedagogi itu. Iya Pak. Menguasai standar kompetensi
dan kompetensi dasar. Oh ya ini pedagogi. Guru RPP. kalau pedagogik itu RPP ini nggak nyambung ya. Bapak. RPP nih kan. Iya, di RPP itu. RPP tentang guru. Kalau teori belajar tadi Pak. Teori belajar pedagogi lah. Teori belajar juga. Penguasaan Kalau akademik. yang B Pak, yang mengembangkan materi secara kreatif. Mengembangkan materi secara Tidak lengkap. kreatif. Nah Dia ini kan tidak Bu, sama menguasai tadi. materi. Ini Bu, ibu yang ditanya adalah kompetensi apa nih? Profesional. Kompetensi profesional adalah Kompetensi, Pak. pengertiannya. Mana pengertian yang paling cocok? B sama D betul. B sama D betul. B sama D betul jawabannya. Tapi yang lebih mantap. Menguasai. Tapi lengkapan yang B kan. Iya, ibu Lengkapin dijebaknya. Iya. Ibu Iya. dijebaknya. Ibu yang mana aspek Iya. kan ada 4 kompetensi tuh, ya kan? Iya. Nah, ada 4 kompetensi. Yang ini dia. Telah menerapkan kompetensi profesional pada aspek, ya kan? Iya. Bapak menguasai Ibu, materi. saya agak lupa konsep. sih. Materi di ini ada di pedagogik 2 apa iya, A ini atau B pada- ya ini? Di pembahasan soal 120, Bu. Bahasan soal UP, Bu. UP. Soal Oktober. Oh iya, Bu. Betul, Bu. Bilang, Bu. Di sini kan telah ditanyakan nih. Berdasarkan yang saya sebut, guru telah menerapkan kompetensi profesional kan? Pada Iya. aspek, katanya. Betul-betul pada aspek apakah paham materi atau metode pengembangan ilmu kan gitu kan? Berarti cuma yang 2 jawabannya. 1, ini salah nih. Ini salah, ini yang benar. Antara B sama D memang betul nih. Pada aspeknya apa? Memilih materi pelajaran sesuai dengan tingkat pendidikan, mengolah materi. Iyalah, Bu. Betul lah, jawabannya B. Menguasai Yang materi. B, Pak. B ya? Iya. Menguasai materi. Iya. Oke, aman ya? Oke, udah paham ya? Udah paham ya, Bu ya? Udah paham. Oke, kita diskusi. Diskusi seperti itu, Bu ya. Kita tidak hanya ini ya, apa namanya? Pak Amir. Hanya diskusi itu seperti itu, Bu. Kita menerima tampungan dan kita hanya membandingkan mana yang terbaik. Itu aja, Bu ya. Sesuai dengan konsepnya. Jadi nggak usah takut diskusi. Enjoy aja. Penting belajarnya nyaman gitu. Oke? Selanjutnya Iya. IPK. Sekali lagi nih. IPK ya. Tujuan pelajaran, model pelajaran ini besok aja. Kita masuk ke ini, Bu. Kompetensi pribadi dan sosial. Ini bisa lah nih 20 menit ya. 2 menit terakhir kompetensi pribadi dan sosial. Ini, Bu ya. Perhatikan yang ini. 20 soal nih, Bu. Kompetensi pribadi dan sosial. Ini besok aja nih 9, 10, 11, 12 ini besok aja. Kenapa? Karena nih butuh materi dalam. Yang nomor 1 ini sosial pribadi hanya butuh logika, ya kan? Ya nggak, Bu? IPK 9, 10, 11, 12 ini diskusinya panjang, ya kan? Tapi kalau nomor 1 diskusinya pendek, hanya butuh logika aja, cari jawaban yang paling baik. Ya kan, Bu? Oke, saya jawab nih ya, sama nih. Saya sudah jawab ini, semuanya sudah di modul. Apakah jawaban saya atau benar, salah atau benar? Ibu bisa dibilang diskusi aja, Pak. Ini Pak kurang tepat, nggak apa? Saya nggak ada masalah saya tuh. Namanya saya juga manusia, oke? Salah satu peserta didik dengan pendisiplinan menunjukkan sikap wibawa seorang guru sebagai pembela keadilan. Contoh perilakunya adalah A. Membuat tata tertib, bagus ya? Bersama, kebaikan bersama, bagus. Mengusir, kan salah kan, Bu? Iya, salah. Menyerah tuh menyerah, salah. Sanksi fisik, salah. Toleransi, salah. Ya udah, salah. Paling bagus adalah A. Cara terbaiknya adalah kita hanya membandingkan jawaban, ya kan? Hanya membandingkan jawaban aja kalau ini gampangnya, nggak usah pusing-pusing. Oke, lanjut kita. Lanjut ya. Indonesia masih termasuk negara agraris, namun demikian menekuni bekerja sebagai sektor perikanan masih belum menarik bagi generasi muda. Sebagai seorang guru yang memiliki kepedulian terhadap fenomena itu adalah dapat menjelaskan materinya, ya udah meminta perusahaan, nggak nyambung, Bu ya? Nggak nyambung, Bu ya? Pentingnya mata pencarian. Nggak nyambung. Mengadakan pelatihan, bukan tugas kita. Pentingnya mata pencarian, ini kan tugas kita Mata menjelaskan. pencarian petani bagi bangsa. Kita menjelaskan kan? Iya, menjelaskan. Iya. Menjelaskan, ya udah tugas kita menjelaskan. Ya kan? Nggak perlu sulit nih, nggak perlu sulit kali. Oke, lanjut lagi. Sekolah wajib menyediakan lingkungan yang ramah bagi peserta didik agar perbedaan, nah kata kuncinya agar perbedaan yang melekat pada pribadi tidak menjadi penghalang
untuk membangun kondisi demikian, maka tugas guru datang ke sekolah, datang di sekolah sebelum pelajaran. Nggak nyambung, Bu, ya? Nggak nyambung. Kan perbedaan di kelas, kan? Perbedaan itu di kelas, kan? Mengajar mata pelajaran dengan baik, iya bagus ya. Tapi nggak nyambung, kan gitu. Membangun semangat keluargaan, nyambung, kan? Biar nggak beda, biar nggak beda, dia harus membangun kekeluargaan yang harmonis. Iya. Mau melengkapi sarana nggak nyambung. Ini untuk siswa yang cacat fisik, cacatnya kan? Cacat misalnya gitu kan, atau kondisinya itu. Istimewakan, ya salah kan? Nggak boleh kan? Nggak boleh. Cuman yang B dengan yang C, mana yang bisa mengatasi perbedaan? Yang C kan? Nomor C, membangun semangat kekeluargaan. Iya, ada lagi yang lain kan? Yang C kan? Ini semangat keluarga. Pahamin ya? Oke. Lanjut ya. Lanjut. Hanya logika aja. Anda mengetahui ini, Bu, soalnya sering nih. Dana bos. Ingat dana bos nggak boleh dipakai spontan. Dana bos nggak boleh pakai spontan. Maka tugas guru adalah mengingatkan kepala sekolah. Mengingatkan kepala sekolah bahwa hal tersebut membiarkan, salah kan? Salah. Masa mendukung, salah kan? Masa mendukung, salah. Tinggal yang C sama yang A. Mengusulkan. A sama-sama konsep nggak tentang kejadian nih, Pak? Ya, saya kemarin jawabannya C, Pak. Iya, bagus. Jawaban Ibu C. Benar. Tapi setelah yang A. Setelah yang A dulu. Kan dia sikap Anda sebagai guru terhadap kebijakan kepala sekolah, ya kan? Iya. Kepala sekolah kita jawab. Pakai dana bos. Masalahnya pakai dana bos. Masalahnya. Kata kunci masalahnya adalah penggunaan dana. Iya, Bu. Selama ini dana bos. Berarti masalahnya dana bos. Saya jawab C kemarin itu. Iya, betul. Jawabannya C. Benar. Saya bilang C benar. Kenapa? Setelah yang A gitu. Apa, Bu? Oke. Oh, alah. Iya. Mengingatkan dulu baru kan ya, Pak. Dana bos. Iya, Pak. Iya. Mengingatkan dulu baru kita menggalang dana. Iya. Gitu. Iya. Sikap kita terhadap penggunaan dana bos bukan terhadap bukan terhadap solusinya, tapi penggunaan dana bosnya kan? Iya. Bukan solusinya, tapi dana bosnya. Nggak boleh, Pak. Ingatkan dulu kan gitu. Iya. Baru cari solusinya. Solusinya bantuan gitu. Jadi pahami dulu masalahnya kan gitu kan? Berawal dari memakai dana. Pantas nggak lulus. Panas, semangat. Panas. Ibu Hedi, jawabannya C. Saya enggak jawab C. Iya. Apa, Bu? Saya berjamaah. Tahun lulus. Yang ini Bu lagi, Bu. Salah satu indikator, ini saya bilang motivasi yang dapat disampaikan di awal pelajaran, contoh yang baik, ya kan? Cari contoh yang baik. Motivasi itu adalah contoh yang baik. Cari di sini contoh yang baik. Yang mana? Yang E kan? Memberikan contoh. Guru memberikan contoh. Guru memberikan contoh sikap kata kunci motivasi adalah contoh yang baik. Ingat aja itu, Bu. Motivasi contoh yang baik. Selesai masalah. Contoh yang baik. Iya, simpel aja, Bu. Motivasi. Contoh yang baik. Iya. Jadi kita ini sama nih, soalnya ini aja. Siswa dapat mengalami kesulitan belajar, sedangkan guru menjadi sumber belajar bagi siswa. Perilaku yang ditampilkan oleh guru agar siswa senang dan tertarik untuk berkonsultasi. Ingat ya, untuk berkonsultasi. Ingat, Bu. Konsultasi tentang kesulitan. Nah, konsultasi sebagai teman dalam belajarnya. Bersedia dihubungi kapanpun. Oke, ini bagus lah. Ramah, baik, kelas, bagus. Sebagai teman komunikasi, bagus. Terbuka dalam menjawab pertanyaan, bagus. Bersedia membantu menjelaskan kembali. Saya nggak nyambung ya. Yang nggak nyambung adalah yang E. Kenapa nggak nyambung? Karena itu pelajaran. Iya. Iya kan? Ya. Terbuka dalam menjawab pertanyaan ini salah juga. Salah, iya. Kenapa, Pak? Itu yang D. Kita anggap dulu. Oke, kenapa, Pak? Bentar, kita anggap benar dulu. Oke. Ramah dan baik di luar kelas nggak nyambung. Yang ditanya berkonsultasi. Iya, berarti komunikasi. Bersedia dihubungi kapanpun. Masa malam-malam Jumat dihubungi juga? Kan mungkin lah.
Ya. Wirid, kemana-mana, Wirid. Ya, Yasinan. Nah, sekarang konsultasi itu menjebak, tertarik menjebak. berkonsultasi. Iya, menjebak ini. Itu ibu Saya jawab kalau apa ibu ya kemarin ini? tertarik, senang Saya tertarik. jawab A kemarin. Iya bagus. A juga nggak apa, ibu. Wirid juga ada wirid ibu diundang. Itu nggak bagus. Sebagai teman dalam berkomunikasi atau terbuka dalam menjawab pertanyaan. Ibu, kalau misalnya siswa tuh senang sama kita tuh pandai berkomunikasi seakan-akan sebagai teman. Iya. Iya nggak? Iya, iya. Kalau teman itu dia bisa jawab menjawabkan semuanya D kemarin, Pak. masalahnya, ya kan? Ini kan masalahnya nih tentang belajar. Ya sebagai teman dalam berkomunikasi. Tanda kutip ini temannya itu adalah enak bicara kita kan gitu. Iya. Jawaban C. Memang sulit memang, tapi kalau paham cara menjawab soalnya, kata kunci apa? Berkonsultasi. Siswa senang dan tertarik untuk berkonsultasi. Senang dan tertarik untuk Berkonsultasi itu menceritakan, bercerita. Bercerita itu komunikasi. Selesai jawabannya, mana-mana kali. Iya kan, Bu? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Berkonsultasi adalah komunikasi, cari solusi. Cuman ini kan, ya udah selesai. Iya. Ngomong lagi pening-pening, kan gitu. Ya kan cara cepat namanya. Harus paham artinya. Oke, aman ya? Aman, Pak. Lanjut. Aman, Pak. Lulus besok, Pak. Iya, aku Guru menemukan siswa, ini soalnya harus juga nih, Bu. Menghadapi kesedihan. Terlepas dari munculnya kesedihan, guru bertanggung jawab untuk memberikan perhatian. Baik kalilah guru nih. Berikut ini manakah yang bukan peran guru memberikan bantuan? Kerja malaikat. Saya jawab B kemarin ini. Iya. Bu, kerja malaikat gaji cece kan gitu. Saya jawab E kemarin itu. Ya, Saya B. Yang bukan peran guru, ini saya juga belum tahu nih, Bu. Ya, bukan peran guru dalam memberikan bantuan kesedihan. Oke. Saya jawab dulu. Yang A, introspeksi dirimu. Ya betul lah introspeksi kan mengalami kesedihan. Introspeksi dulu, apa yang salah ya kan? Apa yang salah? Oke. A benar. Saya jawab dulu yang A benar. Udah A itu pasti benar, yang bukan berarti yang salah berarti. Ya, tinggal yang ini, membantu melakukan perubahan. Nah, ini membantu siswa memahami reaksi sosial. Oke, ini C saya bagus juga. Memahami dulu, pahami introspeksi sama tuh. Pahami introspeksi itu sama. Maka A C benar. Membantu siswa mengekspresikan sedih secara sehat. Mengekspresikan sedih secara sehat. Ya, bagus juga. Ekspresikanlah sedih secara sehat. Misalnya menulis puisi, ya kan? Menulis cerpen, ya kan? Nyambung. Nyambung. A, B, C, D nyambung. Tinggal D sama yang E yang nggak nyambung. Kenapa yang B saya bilang nyambung? Karena secara sehat bisa secara menulis puisi. Menulis lagu-lagu bisa tuh. Tinggal yang D dan E. D, mengalihkan energi emosionalnya atau melakukan perubahan cara berpikir dan berperasaan. Nah, cuman D sama E. Saya belum benar juga yang D. Membantu siswa melakukan perubahan cara berpikir dan berperasaan atau mengalihkan energi emosionalnya. Oh iya benar. Betul Ibu yang E kata saya lah. Iya. Mengalihkan energi emosionalnya sama dengan jawaban yang B. Bagus saya nih. Itu saya ya, Pak. Yaitu yang E, Pak. Saya senang seperti itu. Membantu siswa melakukan perubahan cara berpikir dan perasaan. Ya. Ini Bu, kata kunci gini Bu. Mengekspresikan itu mengalihkan energi, ya kan? Ya. Jadi sama dengan ini. Introspeksi itu memahami, sama kan, Bu? Ya. Berarti benar ini. Kalau ini benar, maka ini salah. Sudah jelas. Ngapain lagi bening-bening? Saya ulangin ya. Cara menjawab soal tadi seperti ini, Bu. Introspeksi itu memahami, kan? Ya. Sama dengan yang C. Kalau ada dua jawaban, itu salah. A, C itu sama-sama jawaban. A dan C itu sama. Mengekspresikan, mengalihkan energi sama nggak? Ekspresi, energi. Sama kan? Sama. Berarti ini benar. Betul loh, bagus Bu. Jawabannya E. Betul. Itulah saya senang diskusi. Saya karena jawab cepat, saya jawab cepat aja di kan kemarin tuh. Ini saya jawabnya E. Kenapa? Karena kata kuncinya sini introspeksi sama dengan memahami, mengekspresikan sama dengan mengalihkan. Ya, jawabannya E. Dah? Lanjut, Bu. Gampang ya? Iya. Good. Oke, saya hapus nih. Suatu daerah sedang mengalami banjir.
Warga sangat membutuhkan pertolongan yang cepat. Melihat hal tersebut, seorang guru mengajak peserta didiknya untuk perilaku rela berkorban. Rela berkorban artinya apa? Memberikan. Memberikan. Ya, memberikan rela berkorban Memberikan apa donasi yang dia uang. punya, ya Yang kan? dimiliki. Apa Iya. yang dimiliki. Donasi. Nah, yang B lah ya kan? Iya, Pak. Apa Iya. yang dimilikinya, misalnya uang, baju. Oke, lanjut ya. Ya, lanjut. Nih, sebagai kepala sekolah, seorang kepala sekolah mengajak peserta didik untuk senantiasa menjunjung tinggi keunggulan budaya nasional bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ia mendorong peserta didik untuk, ini, keunggulan budaya nasional, jawaban di sini hanya bahasa Indonesia, ya kan? Keunggulan Iya. budaya nasional, ingat, budaya nasional, ya kan? Budaya nasional itu apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya udah, jawabannya. Kenapa yang A? Karena kan kita di sekolah itu lain suku kan? Iya. Kalau Kan lain yang suku, D, kadang-kadang Iya. Jawa ketemu Jawa bahasa Jawa. Batak ketemu Batak bahasa Batak. Padang ketemu Padang Ba'a katanya. Mana kama katanya. Mandi. Hanya sebagai pemersatu kita menggunakan bahasa Indonesia. Ya, kalau di Pulau karena Jawa itulah banyak di daerahnya. Keunggulan budaya nasional. Oke? Iya, Jawabannya budaya mana? nasional. Iya, kalau nanti sih menjunjung tinggi keunggulan budaya nasional. Di jawaban A sampai D, yang mana budaya bangsa nasional? Yang mana? Nggak ada kan? Nggak ada. Menjunjung tinggi keunggulan budaya nasional kita hanya bahasa Indonesia. Bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia. Di Sumpah Pemuda. Itulah keunggulan bangsa Indonesia. Makanya saya jawab A. Karena di situ bahasanya. Kata kunci adalah keunggulan budaya nasional bangsa Indonesia. Yang lain nggak ada keunggulan budayanya. Yang santun lagi. Iya, santun. Norma kesopanan, Mbak. Ini norma kesopanan. Oke, paham? Paham, Pak. Bersih lingkungan. Itulah cara jawab soal. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Seorang guru ini mau nyogok nih, mau nyogok dia ini, apa namanya, orang tua siswa ke rumahnya. Masa kita mengalihkan pembicaraan, sikapnya, salah kan, Bu? Iya. Sambut benar. Sambut, betul sambut. Nolak salah lah, nolak. Ya kan? Yang memohon janganlah mohon-mohon. Tinggal yang B sama yang D. Karena ini kenaikan kelas, kita wajib Menjelaskan kriteria kenaikan kelas dengan jelas. Jawabannya cuma yang D, ya kan? Gede dulu saya. Iya. Nggak ada lagi yang lain. Jadi terlalu mudah. Sudah 10 soal ini. 10 soal lah, Bu. 10 soal sudah. Wih, gampang nih 10 soal. Setiap siswa memiliki kemampuan potensi sehingga dalam mempelajari materi akan dipengaruhi oleh pengetahuan awal, entry point. Namun demikian dalam proses pembelajaran akan ditemukan hambatan psikologis dan kesulitan belajar. Jika seorang guru menemukan siswanya mengalami kesulitan belajar, ingat, kalau siswa mengalami kesulitan belajar, pakai teori humanisme, menolongnya. Kita wajib menolong, memanusiakan manusia. Iya. Cari jawabannya sudah, menolong. Membantu. Iya, selesai. Itulah enaknya kalau ada kata kunci. Membantu, selesai C jawabannya. Ia berusaha menemukan penyebab kesulitan belajar dan membantunya. Itulah teori humanisme. Tidak boleh meninggalkan siswa yang kurang, harus membantunya, menolongnya, ya kan? Iya. Dan kata kuncinya membantu. Iya, betul, membantu, selesai masalah. Membantunya kan gitu, selesai. Anak penting kan gitu. Coba enggak sama Pak Amir, saya jawab D. Bu? Untung belajar di sini. Kalau sebenarnya saya mesti jawab B. Ya, motivasi, kalau Ibu jawab motivasi nggak cocok, Bu. Karena ini kita harus pakai hambatan psikologis. Kalau ada psikologis, carilah dia yang berusaha menyelesaikan itu. Jawabannya adalah cuma C. Sama, Bu, kemarin saya juga D. Ya, C ya. Saya bilang apa? Kalau soal-soal seperti ini, Bu. Soal seperti ini, Bu ya. Ingat, soal-soal seperti ini, misalnya ada hambatan psikologis, kesulitan belajar, pakai teori membantunya, ingat. Membantu kata kuncinya. Temukan hambatannya, cari solusinya. Paham? Paham. Iya. Terima kasih. Ya, oke, Bu. Aman ya? Aman. 11 soal, Bu. Sudah 11 soal. Mudah-mudahan ada soalnya.
Enak kali nih, Bu. Ini juga nih, Bu. Mudah-mudahan copy paste ini mungkin. Nggak bisa, Pak. Itu mimpi, Pak. Ngayal, Pak. Mimpi, Yang mimpi, mirip Pak. lah, Mimpi. Pak. Mimpi ya, Pak. Nih. Mimpi kok malam. Amin. Mimpi di malam hari, betul, Pak. Andra 115, EQ-nya 115, tapi di bawah. Andre 110, tapi di atas. Kan gitu. Explore. Kenapa bisa seperti itu? Kan soalnya sama tadi kan? Seperti tadi kan? Ya. Ya. Soalnya seperti tadi, kalau ada siswa seperti ini, tolong dibantu cari penyebabnya, iya kan? Ya udah gitu aja jawabannya, Bu. Kalau ada soal seperti ini sama soal tadi seperti ini tadi ini, Bu. Dia kalau kayak gini ya anak tadi, kalau dia nggak mau belajar, cari penyebabnya. Udah, Bu, gitu aja Bu jawabannya, Bu. Selesai masalah, Bu. Udah selesai. Jawabannya apa? C. Mengeksplorasi. Iya, hambatan belajar, ya kan? Andre, iya. Mengeksplorasi itu artinya mencari hambatan belajarnya. Iya. Kenapa itu, Pak? Ya emang seperti itu. Kenapa tiba-tiba EQ-nya tinggi jadi di bawah? Berarti ada hambatan belajarnya. Ada ya kan? hambatannya. Iya. Setelah cari hambatan, Bu, pahamin. Setelah nyari hambatan, baru cari solusi. Oke? Iya. Dapat solusinya, baru motivasikan dia. Seperti itulah itunya mainnya. Iya. Jawabannya adalah C. Explore, solusi, motivasi. Iya, itu jawabannya. Bukan langsung motivasi, nggak boleh. Cari dulu hambatannya. Mengeksplorasi. Explore. Inilah teori humanisme yang sekarang Merdeka Belajar. Oke, lanjut. Lanjutlah, Bu. Udah 13 soal nih. Oke, nih. Pak Yusuf dan Pak Abilter, ini soal seperti ini soal-soal yang gampang. Kalau masih di satu sekolah, harus ada kepala. Kepalanya siapa? Kepala sekolah. Ini kan berselisihan antara orang sama di satu sekolah, ya kan? Orangnya guru, antara guru dengan guru di satu sekolah. Siapa yang menyelesaikan? Ya kepala sekolah. Sekolah dulu, iya. Kan gitu. Paham ya? Intinya masih dalam sekolah yang sama. Iya. Kepalanya siapa? Kepala sekolah kan? Ya udah kepala sekolahnya yang menyelesaikan. Ngapain yang lain? Oke, paham ya? Kemarin kita keluar kepala sekolah ini. pengawas. Betul, Pak. Kepala sekolah pengawas. Iya, seperti itu aja. Masa gurunya saya kan nggak bisa lah. Oke. Ini juga nih, ini soalnya hots, Bu. Semua jawaban bagus. Ini semua jawabannya bagus, tapi harus paham. Iya. Yang diminta Iya, soal apa? Dinding kelas bersih dari cap tangan. Oke, kelasnya bersih. Beberapa gambar dan hasil pekerjaan siswa ditempel di dinding bagian belakang kelas. Berarti ada madingnya kan? Ya. Mading itulah tempat apresiasi. Selesai jawabannya. Mading itu tempat, ya kan? Nih. Hasil menempel di mana? Dinding kan? Iya. Dinding itu tempat kan? Tempat yang mana? Ini pusing orang Cuman yang A jawabannya. kan? Ya. Cuman ini salah. Selesai masalah. Iya. Jawab soal seperti itu. Dinding tuh apa? Mading tuh apa? Tempat tuh apa ya? Ada tempatnya. Tempat mengekspresikan, menuangkan. Iya, nuangkan. Cuman yang A jawaban yang ada kan? Ya Allah, saya jawab C kemarin. Pusing jawabannya kemarin. Cuman A jawabannya kan? Yang lain nggak ada. Ibu dijebak-jebak kemarin ini. Beberapa gambar dari hasil pekerjaan siswa menempel di dinding bagian belakang kelas. Itu tempat untuk menempel tempat. Ya udah cari aja yang tempat, yang mana yang A. Ini cepat aja jawabannya A. Nggak usah penting. Cari jawab soal yang A, nggak ada lagi jawabannya. Beres. Itu logika, Bu. Logika seperti itu. Menempel dinding berarti mading, ya kan? Ada madingnya kan? Ya. Mading itu artinya apa? Tempat apresiasi. Selesai masalah. Nggak mungkin yang lain. Ini nggak mungkin. Salah ya jawabannya semua. Jawaban A yang paling bagus. Lanjut. Gampang lah. Lanjut. Kalau udah paham kata kunci itu, saya kan ajari ibu kan cari kata kunci. Biar Pak jawaban di soal harus menyelesaikan masalah. Jawaban itu harus menyelesaikan masalah di soal. Oke nih. Komentarnya selalu nyeletuk, mengejek guru lah misalnya, mengejek guru atau mengikuti kata-kata guru, ya kan? Gara-gara apa dia bosan bisa atau dia cerdas? Bagaimana tindakan kita? Cari yang menyelesaikan. Menghentikan komentar, nggak boleh ya? Salah kan? Nggak boleh. Menghentikan komentar ini bukan menyelesaikan, tapi malah buat gaduh, ya kan? Ya. Siswa disuruh ninggalin kelas, maka makin kacau lah, makin benci dia. Iya kan? Iya. Memberi komentar bagus, mantap.
menempatkan komentar sebagai lanjutan materi. Ini guru yang sangat profesional, ya kan, C kan? Ya. Bagus. Memberikan senyuman, bagus. Dan meneruskan paparan materi. Memberikan senyuman belum menyelesaikan masalah. Dia masih mau mengulang, ya kan? Ya. Ya, ini belum menyelesaikan masalah. Ini bagus, tapi belum bagus. Mengabaikan, ini kata-kata mengabaikan salah, kan gitu. Tambah parah. Parah. Cuman yang C sama yang D. Menurut Ibu mana yang bagus? Ya saya yang C. Komentar bagus, kita puji dia. Kita puji, wih mantap ya. Habis itu kita lanjutkan dengan materi dengan apa yang dibilangnya. Wih mantap kali itu, selesai masalah. Jawabannya C. Jawab soal seperti itu aja, Bu. Nggak usah penting-penting lah saya bilang. Semoga. Kalau kata-katanya nggak enak, langsung salahkan aja, Bu. Lanjut. Lanjut ya. Kalau kata-kata didengar kuping nggak enak, langsung salahkan. Karena kita kan Jangan nurut hati. Kalau nurut hati kan keluar. Sebenarnya tidak begitu. Jangan ragu-ragu. sama kayak ini lagi nih, sama kepedulian merihal kesetiaan, kepedulian dan penghargaan peserta didik dalam terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Oleh karena itu, butir apa yang tanyakan? Dia peduli, setia, dan menghargai tempat tinggalnya. Cari pertanyaan yang itu. Masyarakat kampung ini sebagian bekerja apa? Ya nggak nyambung lah. Berapa lama Anda tinggal di kampung ini? Ya nggak nyambung juga lah. Apa saja nggak nyambung juga. Berapa kali Anda ikut kerja bakti, kepeduliannya timbul, ya kan? Iya. Ya ada Pak. Ya berarti nggak peduli, nggak setia. Nah, itu kan jawabannya sudah ditebak. Maka jawabannya lama bacanya yang D. Ya. Berapa kali Anda kerja bakti? Nggak pernah. Berarti kalau nggak pernah kau kerja bakti, berarti nggak setia. Kau nggak setia, kau nggak peduli, ya kan? Kau nggak menghargai. Jawabannya yang D lah jawabannya. Bertanyanya seperti itu. Oke, aman ya? Aman. Oke, aman. Jadi soal-soal seperti ini udahlah, Bu, ya. 16 soal, Bu. Ih, banyak kali soal pribadi, Bu. Gampang kali, Bu. Ya. 16 soal, Bu. Berarti 16 soal lah soal pribadi. Kalau yang pink ini soal yang tahun kemarin. Yang pink ini. Ya, 16 soal, Bu. Ya, ini udah kita bahas juga nih. Ya, udah mau jam 10. Oke, 16 soal ya. 16 soal. Enggak deh, 16 soal ini lagi aja. Enggak. Lebih. Nah nih ya. 10, Pak. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ya Allah, banyaknya 22. Lumayan kali, Bu. Oke, ini ya. Siswa pada usia remaja seringkali menggunakan fisik sebagai bahan olok-olok. Siswa mengatakan temannya dengan tidak baik, gemuk, bakpao. Beberapa yang lain justru teman-teman binatang. Bagaimana sikap bijak guru? Nah, sikap bijak tahu nih. Apa kau nyapa temanmu dengan binatang? Ini kurang bagus. Tidak baik memanggil teman-teman dengan binatang, kan elok kan, lembut kan? Jangan menggunakan kata kasar, tidak baik. Ya, yang C bagus juga. Tapi kalau menurut nada, saya jawab B yang baik. Nadanya yang B yang bagus, ya kan? Ya. Kamu seperti bukan sekolah, ini marah kan gitu. Tidak baik. Cangkemmu, nah, biasa kan mulutmu cangkemmu kan gitu kan. Lumayan itu mah. Kok tahu sama tinggal B sama yang C, ya kan? Kalau realnya ya Pak, yang E. Ya, kalau realnya yang D, saya pun gitu. Itu kemarin Bu, maaf ya, kalau orang Batak bilang ini, Bu, orang Batak bilang. Nah, ini Bu, babami katanya. Nah. Ini sama dengan cangkemmu, sama lagi. Lambemu Pak, lambemu sama nih, lambemu kan sama nih. Ini realnya, kan gitu. Realnya ya, realnya. Tapi jangan realnya yang dijawab, kacau kan gitu. Tidak baik memanggil teman dengan binatang. Ih, lembut kali, Bu, katanya. Oi, kau, mulut kau itu. Kalau saya, Bu, mulut kau jaga. Ini kau dulu. Ini jawabannya B ya. Iya, Pak. Tidak boleh, ya. Iya, itu kan lembut-lembut lah kita cuma orang Solo kan, lembut-lembut. Kalau orang Solo mungkin yang ya, lanjut ya kita ya. Jadi cara jawab soal ini sampai 22 soal, Bu. Ih, banyak kali soal pribadi, gampang lah. Siswa menunjukkan perilaku salah mengganggu. Perilaku yang nampak menunjukkan siswa mencari perhatian. Apakah yang perlu dilakukan guru berdasarkan kondisi siswa tersebut? Siswanya cari perhatian, caper, ya dekati aja kan gitu. Dekati aja siswa tadi. Menyerah. Saya nggak suka, Bu, dengan kata-kata menyerah. Nah, menyerah. Saya salahkan langsung. Kenapa menyerah? Malah saya menyerah. Mentoleransi ya nggak boleh, ya kan? Nggak boleh. Menempatkan diri sebagai teman yang berada ini bagus. Ini saya bilang bagus, tapi saya belum tentu bagus ya. Mengkonsultasikan Wakasek ngapain? Cuma di kelas kita kok. Ini nggak boleh lah.
Cuma di kelas kita aja kok. Menempatkan diri sebagai guru yang peduli terhadap masalah siswa. Ini bagus. Ya betul Pak. Karena kita ngajar, ibu ngajar nih. Ya. Ibu ngajar, tempatkan diri ibu sebagai guru apa sebagai teman? Sebagai teman. Guru lah, Bu. Guru, Bu. Kalau konsultasi jadi teman. Iya, kalau ibu di luar ngajar, tempatkan diri ibu sebagai teman. Iya. Di luar tidak ngajar, teman. Kalau Tapi di sebagai saat ngajar, teman ibu di- guru. Paham ya? Iya, Maksud saya? ngajar. Iya, olo-olo. Teman itu pada taman itu ada tanda kutip. Ibu nggak ngajar, ibu tempatkan dirimu sebagai teman biar enak dan siswa itu bisa bercerita kan. Tapi saat ngajar, tempatkan diri ibu sebagai guru. Guru. Ini kan siswa menunjukkan perilaku salah yang mengganggu. Berarti kan ibu sedang ngajar kan? Ya. Mencari perhatian. Berarti ibu sedang ngajar. Bagaimana apa yang dilakukan guru? Berarti guru itu sedang ngajar. Kalau guru sedang ngajar, cari masalahnya apa. Pak Amir. Ya silakan Bu. Pak. Kalau misalnya dia nggak ada jawaban yang menempatkan diri sebagai guru yang peduli terhadap masalah, siswa hanya menempatkan diri sebagai teman di situ, jawabannya bagaimana Pak? Iya. C lah Pak. Kalau itu Pak. Ada lagi. C berarti kan? C jawabannya. Tapi nggak mungkin Pak. Maksudnya Pak Amir. Nah, tapi nggak mungkin kan gitu. Nggak aneh. Kenapa saya bilang nggak mungkin? Karena kondisi soal ini menceritakan pada saat guru itu sedang mengajar. Soal ini menunjukkan bahwasannya guru sedang mengajar. Logika saya ya. Kenapa? Siswa mencari perhatian. Berarti dia recok kan, Bu? Ya. Dia ribut, berarti dia ribut. Soalnya sikap guru, berarti guru ini sedang ngajar. Kalau guru sedang ngajar, siswanya ada yang ribut, ada yang cari perhatian, dekatkan diri ke siswa dulu. Cari masalahnya, sudah selesai. Jawabannya E. Kenapa yang E? Karena sebagai guru. Oke, jawaban E, sedang ngajar. Paham ya, Bu ya? Itu penjelasan. Kenapa yang tidak sebagai teman, ini sebagai teman di luar kelas. Paham ya? Atau sebagai konsultasi di luar kelas. Paham Bu ya? Maksud saya? Paham, Pak. Di luar kelas. Paham, ya. Lanjut ya, sekali lagi. Istirahat dulu. dalam sampai guru. Ya. Pak Abdul hendak mengelompokkan siswanya untuk mengerjakan lembar kerja siswa. Namun ada seseorang siswa yang tidak bersedia bergabung dengan kelompoknya, suka-suka hati gue ya, campak kanan gitu kan. Ia sedang senang dengan salah satu temannya. Damai, sini kan, gitu kan, orang Batak kan. Gitu. Menghadapi hal tersebut, sikap Pak Abdul ya, membiarkan ya, kata-kata membiarkan itu salah. Meminta siswa tersebut memilih sesuai keinginannya, ego yang timbul, salah, enak kali dia. Nggak boleh. Mengajak siswa tersebut bergabung, ya udah damai ya nak ya, kan gitu kan? Ya betul, bagus. Mengarahkan bentuk kelompok sendiri, ego lagi yang main, salah. Mengulangi kembali, gurunya kalah ya kan? Guru kalah, salah juga, selesai. Jawabannya di C lah. Siap. Ngajak siswa. Seperti itulah cara jawab soal lo, nggak usah pusing-pusing saya bilang. Enjoy aja, macam kegiatan sehari-hari lah nih. Seorang memilih pendidik yang profesinya, ia menyadari bahwa di dalam menjalankan tugasnya harus didasari oleh panggilan jiwa, bukan motif yang lain. Berikut ini adalah contoh perilaku yang menunjukkan panggilan jiwa seorang pendidik sebagai pembela kebenaran dalam membimbing peserta didik. Ingat, pembela kebenaran. Pembela kebenaran. Ya. Yang A, siap menjadi saksi siswanya yang diyakini dipitnah oleh siswa lain. Membela kebenaran, ya kan? Ya, membela nama baik sekolah dengan taruhan profesinya. Ya, bagus juga sih. Berusaha menghindar, salah. Menjawab pertanyaan, salah. Memenuhi panggilan, salah. Tinggal yang A sama yang B. Kan ini kan pembela keadilan. Bagi peserta didik. Udah A lah. Ngapain lagi yang lain? Karena saksi. Kan bagi dalam membimbing peserta didik. Kalau yang A bagi sekolah, bukan bagi peserta didik. Iya enggak logikanya? Yang B bagi sekolah, Pak. Yang apa, Bu? Yang B. Yang B. Bagi sekolah. Yang B bagi sekolah kan? Iya. Yang A bagi peserta didik. Jadi selesai jawaban A. Iya kan jawabannya A. Apa yang paling penting? Itulah jawab soal Bu ya. Logika aja. Oke. Siswa yang membawa kendaraan roda 2. Nah, ini roda 2 nih. 17 tahun. Nah, pendekatan bagaimana guru membangun kesadaran siswa terhadap tanggung jawab sosial dan kepatuhannya. Ini saya salah nih. Salah apa salah nih? Nah, terhadap aturan lalu lintas. Bagaimana cara guru biar sadar lalu lintas siswa tadi?
Datangkan aja yang pandai lalu lintas. Siapa yang pandai lalu lintas? Polisi kan? Ya betul. Pak. Bisa type jawabannya yang apa nih mending. Sambil sosialisasi, sambil nyelam minum air. Polisi Ya, tadi sambil dia mengajari berlalu lintas. Yang B jawabannya. Paham, Bu? Ya. Ya, lanjut satu lagi. Pada saat guru menghadapi siswa dengan gejala aktif, kreatif tetapi kurang komitmen pada tugas, tindakan apa yang tepat? A. Memberi tugas yang menuntut kreativitas, dia sudah kreatif, ya kan? B. Mengembangkan komitmen, ya betul lah. Kan dia kurang komitmen. Ya udah jawabannya B. Selesai masalah. Mengarahkan siswa kreatif, dia sudah kreatif. Menampingi siswa bersama, nggak nyambung. Melakukan pelatihan dengan teknik outbound, nggak nyambung juga. Selesai, jawabannya adalah yang B. Mengembangkan komitmen siswa untuk mengendalikan diri karena dia kurang komitmen. Bisa mengendalikan diri. Iya, ya. Seperti itulah cara jawab soal. Jadi, nah, sedikit lagi nih udah. Nah, ini dia nih. Ini nih. Nah, udah. Udah lah, Bu, tinggal baca lagi yang lain nih sama cara jawabnya nih kan. Ya kan? Pastilah jawabannya sama kita nih. Kalau enggak ini kan. Nah. Jam 10, Bu, istirahat lah, Bu. Ya, nggak boleh itu lama-lama. Oke. Sisanya ini tinggal dipahami aja, Bu ya. Oke. Kita besok masuk ke istirahat dulu aja. Besok masuk ke ini ya. Tadi saya siang ada sedikit gangguan acara, jadi nggak bisa. Oke. Iya, Pak. Ya, maaf ya, Bu. Rekaman yang kemarin siang enggak ada, Pak ya? Apa, Bu? Pak. Ya, Pak. Kemarin Ada kan tryout nggak, Pak? Ya, tryout. Iya, Pak. Yang Google Form. Ya, kalau saya sempat, Bu ya. Saya sempat, Bu. Sabar dulu. Ya. Oke. Ya, kalau saya sempat nanti saya kerjakan. Ya, banyak yang minta juga. Kalau saya sempat saya yang bikin. Kalau nggak sempat ya. Sempat, Pak Amir. Mudah-mudahan sempat. Gitu. Oke, tinggal sekali lagi ya. Besok bukan bahasa Indonesia, Pak. Bahasa Indonesia-nya kapan, Pak? Bentar, pasti Bu, pasti itu bahasa Indonesia pasti. Ini Bu, tinggal ini lagi Bu, 4 lagi nih Bu. 4 nih selesai kita langsung ke IPA atau bahasa Indonesia. Oke nih, 4 lagi Bu ya. Oke, Biar, iya, Pak. ya, saya kuatkan pedagogi Ibu kenapa? Karena itu yang soalnya banyak, 60. Paling banyak. Iya, Pak. Iya. Jadi Ibu banyakin, Pak. Iya, kalau Ibu nyaman jawab pedagogi, Bu, Ibu nyaman jawab pedagogi, maka enak semua, Bu. Udah. Ya. Kalau saya bilang IPA itu, Bu, Ibu tuh iya IPA, IPS. Tanya Pak Amir. Kalau Gampang banget Tapi itu, kompetensi kepribadian itu umpama bahasa Indonesia. pokoknya jawab yang baik-baik. itu kurang Ya, jawabnya, jawaban baik tapi kita banyak matematika. Nah, ini jawab bisa dipelajarin, Bu. pedagogi. PPKN, IPS satu hari bisa. IPA satu hari bisa. Matematika satu hari bisa. Indonesia satu hari. Tapi kalau ini harus paham betul. Kenapa? Soalnya banyak. Pak, konsep kepribadian itu. Ya, konsep kepribadian cari aja jawab yang baik, Bu. Sesuai dengan menyelesaikan masalah. Jangan sesuai hati, Bu. Pak Amir. Silakan, Bu. Pelan kali suaranya, Bu. Tanya, umpama kita pedagogik itu bisa jawab banyak, akan tetapi pada matematika atau bahasa Indonesia kita lemah, cuman sedikit yang betul gitu. Oh, nggak boleh, Bu. Nggak boleh. Jangan gitu, Bu. Jangan gitu. Ibu jangan lemah-lemah semua. Saya bilang Ibu harus kuat semua. Kenapa? Karena biar enak. Maksud saya gini, pedagogi itu harus kita kuatkan. Kenapa? Karena soalnya banyak. Kenapa soal banyak? 60. 60 soal itu kan banyak. Nah, 60 lebih. Jadi kalau kuat itu nanti nyaman soal yang lain. Kenapa? Udah nyaman. Hati Ibu nyaman, itu enak. Ya. Tapi kalau hati nggak nyaman, yang IPA gagal, matematika gagal, semua gagal. Nah, makanya saya nyamankan dulu pedagogi, nyaman dulu kalau di pedagogi. Nanti kalau IPA, matematika, IPS itu udah saya ajari nanti bagaimana cara jawab soal yang gampang. IPA pencet belok kanan, selingkuh madu-madu, kan gampang itu kan. Percaya. Ya, kan itu kan percaya diri. Tulang rusuk. Tapi kalau ini bahasa Indonesia belum pernah, Pak. Iya, pasti Bu ke sana, Bu. Untuk Ibu nggak usah takut, Bu, ya. Ibu nggak usah takut bahasa Indonesia, pasti dia saya ajarin. Ya, saya baru buat ini juga, buat chatnya bahasa Indonesia. Ini kita pasti ke sana, tapi besok dulu kita kemarin dulu ya. IPK, tujuan, model, teori belajar terakhir ini sudah selesai ini, baru kita masuk, oke? Oke, Pak. Oke. Biar Ibu nyaman pedagogi, oke? Iya, Pak, ya. Mano. Ibu ujian tanggal berapa? 18 ya? 19. Sekarang apa nih? 11, 12, 13, 14, 15, 16. Masih ada 17, Pak. 12, 13, 14, 16. 5 hari lagi, masih ada 5 hari lagi cukup lah. Cukup. Besok pedagogi IPA, IPS, PKN, bahasa Indonesia, matematika susah. Udah, Bu, beres, Bu. Oh, Bu.
Oke. Jangan bolong-bolong lagi Pak ya. Ya, oke Bu ya. Dah, yuk siang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Jangan bolong-bolong lagi ya. Aduh, kurang asam. Amin. Terima kasih Pak ya. Ya, ada Bu. Tanya lagi Bu. Gak ada Pak. Apa lagi tak? Sekarang sudah mengucapkan salam. Jangan bolong lagi Bu. Kena saya. Jangan bolong lagi Bu. Katanya. Kurang asam itu. Aduh.